Namaku Aira. Jika kau melihatku saat ini, berjongkok di lantai kamar mandi yang ubinnya mulai menguning, menyikat noda membandel di celana kerja suamiku, kau tak akan menemukan jejak seorang putri raja. Kau hanya akan melihat seorang wanita hamil 7 bulan dengan rambut digelung asal-asalan menggunakan karet gelang yang sudah melar. Helaian anak rambut yang lolos dari ikatan menempel di dahiku yang berkeringat. Aku mengenakan daster batik berbahan katun tipis yang warnanya sudah memudar dimakan detergen dan sinar matahari. Di bagian bawah daster itu, ada sedikit sobekan kecil tersangkut paku kursi kayu tadi pagi, tapi aku belum sempat menjahitnya. Tanganku berhenti bergerak sejenak. Busa sabun colek menutupi jemari yang dulu hanya terbiasa memegang pena emas Mont Blanc atau gelas kristal berisi jus impor. Kini, kulit telapak tanganku mengeras, kapalan di sana-sini. Kuku-kukuku pendek, tak terawat, dan pinggirannya sering terasa perih karena terlalu lama terendam air sabun. Bau bawang merah, terasi, dan sabun cuci piring seakan sudah menjadi parfum alamaiku yang tak bisa hilang meski sudah digosok berkali-kali dengan sabun mandi batang murahan. Aku menatap pantulan diriku di cermin retak yang tergantung di dinding ruang tengah saat aku melintas untuk mengambil jemuran. Cermin ini, sama seperti hidupku sekarang, tidak utuh. Retakan itu membelah wajahku menjadi dua, seolah menegaskan dualitas kehidupanku. "Siapa kamu, Aira?" bisikku pada bayangan itu. Suaraku serak, kering. Di balik mata yang lelah, kantung mata yang menghitam, dan bibir yang pucat tanpa polesan lipstik itu, tersimpan sebuah rahasia yang nilainya triliunan rupiah. Tidak ada satupun tetangga di gang sempit yang becek ini, tidak juga Bu RT yang sering menyindirku jarang ikut arisan, tidak suamiku, apalagi ibu mertuaku, yang tahu bahwa wanita yang mereka panggil si dekil, si lamban, atau si numpang hidup, ini adalah pemilik Tunggal Wijaya Group. Sebuah konglomerasi raksasa yang menguasai sektor properti, pertambangan, perhotelan, hingga jaringan retail terbesar di negeri ini. Jika aku mau, aku bisa membeli seluruh kawasan pemukiman kumuh ini, meratakannya dengan tanah, dan membangun apartemen mewah dalam sekejap mata. Aku bisa membeli mulut-mulut tetangga yang nyinyir itu dengan segepok uang agar mereka diam. Tapi aku tidak melakukannya. Belum. Aku menyentuh perutku yang membuncit. Ada tendangan pelan dari dalam sana, sebuah sapaan kehidupan di tengah kematian jiwaku. "Sabar ya, nak," bisikku lirih, mengelus permukaan daster kasarku. "Sebentar lagi. Mama cuma butuh waktu sedikit lagi untuk memastikan semuanya. Kamu tidak akan hidup seperti ini selamanya. Istana sesungguhnya sedang menunggumu." Trauma itu masih membekas, sejelas luka yang baru ditorehkan kemarin sore. Dulu, aku hidup dalam sangkar emas yang nyata. Kakekku, Wijaya Kusuma, adalah taipan yang disegani, sosok yang jika batuk saja bisa membuat bursa saham bergejolak. Ayah dan ibuku adalah pasangan sosialita yang dermawan, yang mengajarkanku bahwa kekayaan adalah amanah. Namun, kecelakaan di jalan tol 10 tahun lalu merenggut segalanya, kecuali harta itu. Aku ingat jelas bunyi decit ban yang memekakan telinga, benturan logam yang meremukkan tulang, dan bau anyir darah yang bercampur dengan bensin yang tumpah. Dunia berputar, kaca pecah berhamburan seperti hujan berlian yang mematikan. Saat aku terbangun di rumah sakit, aku sendirian di ruangan VVIP yang dingin. Kakek menyusul orang tuaku setahun kemudian karena serangan jantung, tidak kuat menanggung kesedihan, meninggalkan aku, gadis berusia 18 tahun, sebagai pewaris tunggal kerajaan bisnisnya. Sejak saat itu, hidupku berubah menjadi arena perburuan. Paman Hendra, adik tiri ayah, tiba-tiba datang membawa pengacara, bersikeras ingin menjadi waliku. Tante Siska, yang dulu jarang berkunjung, mendadak rajin membawakan makanan yang belakangan kutahu dicampur obat penenang agar aku terlihat tidak stabil secara mental. Teman-teman sekolah, hingga pria-pria asing yang tak kukenal, mendadak datang bak semut mengerubungi gula. Mereka semua tersenyum manis, membawakan bunga, menawarkan cinta dan persahabatan. Tapi mata mereka tidak pernah menatapku. Mata mereka menatap angka-angka di rekeningku. Mereka menatap gedung-gedung pencakar langit milikku. Mereka melihatku bukan sebagai manusia, tapi sebagai kunci brankas berjalan. Aku muak. Aku takut. Aku trauma. Aku merasa seperti domba yang dikelilingi serigala berbulu domba.
Ketakutan itu membuatku mengambil keputusan gila. Aku menemui Pak Burhan, satu-satunya orang kepercayaan kakek yang tersisa, pria tua yang sudah mengabdi sejak kakek merintis usaha dari nol. Pak Burhan, aku ingin menghilang, kataku kala itu, di ruang kerja kakek yang megah dengan dinding berlapis kayu mahoni. Pak Burhan menatapku dari balik kacamata tebalnya. Maksud Nona? Aku akan tetap memantau perusahaan dari balik layar. Semua keputusan strategis, tanda tangan, persetujuan proyek besar, tetap ada di tanganku. Kirimkan semua berkas lewat kurir rahasia atau jalur digital terenkripsi. Tapi untuk dunia luar, Aira Wijaya sedang sekolah di luar negeri, atau sedang bertapa di gunung, atau sedang pemulihan trauma di Swiss. terserah Bapak mau bilang apa. Aku ingin hidup sebagai rakyat jelata. Aku ingin mencari seseorang yang mencintaiku karena aku adalah Aira, bukan karena aku adalah pewaris Wijaya. Pak Burhan sempat menolak, menganggap ide itu terlalu berbahaya. Tapi aku bersikeras. Dan dimulailah sandiwara panjang ini. Aku membeli rumah kontrakan kecil di pinggiran kota ini. Sebenarnya aku membelinya lewat perantara agar status kepemilikannya tersamar, tapi bagi dunia luar, aku hanya penyewa yang telat bayar. Aku bekerja serabutan, mulai dari penjaga toko buku, pelayan catering, hingga admin online shop. Aku belajar naik angkot, belajar menawar sayur di pasar, belajar merasakan bagaimana rasanya menghitung uang receh di akhir bulan. Lalu aku bertemu Raka. Di perpustakaan daerah yang sepi dan berdebu, dia datang meminjamkan payungnya saat hujan deras mengguyur kota. Dia terlihat sederhana. Kemejanya rapi meski kerahnya agak lusuh dan bukan barang mahal. Senyumnya tulus, setidaknya saat itu terlihat begitu. Dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak bertanya tentang mobil apa yang kupakai atau di mana rumahku. Dia hanya bertanya, "Kamu suka baca novel misteri juga?" Akhir ceritanya selalu mengejutkan, kan? Kami pacaran selama 2 tahun. Selama itu, aku mengujinya habis-habisan. Aku tampil sederhana, bahkan terkadang meminjam uang padanya untuk sekadar membeli makan siang atau bensin motor, padahal di saku rahasia tasku ada kartu black card yang limitnya tak terbatas, yang bisa membeli seluruh isi restoran itu beserta tanahnya. Raka tidak pernah mengeluh. Dia sabar. Dia pekerja keras. Dia membelikanku obat saat aku sakit flu, membawakanku martabak manis saat aku sedih. Aku luluh. Dinding pertahananku runtuh. Aku pikir, aku telah menemukan malaikat pelindungku. Aku pikir, traumaku akan sembuh bersamanya. Aku pikir aku telah menemukan ketulusan yang langka itu. Demi menjaga harga dirinya sebagai laki-laki, aku mengatur skenario agar dia diterima bekerja di Wijaya Group. Tentu saja bukan di posisi tinggi, tapi sebagai staf administrasi biasa. Aku ingin dia meniti karir dari bawah, belajar profesionalisme, merasakan kebanggaan atas hasil keringatnya sendiri. Aku tidak ingin dia bergantung pada kekuasaanku. Aku ingin suami yang mandiri. Kami menikah. Sederhana. Hanya akad nikah di KUA dan syukuran kecil-kecilan dengan tumpeng kuning. Aku bahagia saat itu. Sangat bahagia. Namun, ternyata pepatah lama itu benar. Uang dan kekuasaan tidak mengubah seseorang, ia hanya memperlihatkan sifat aslinya. Topeng Raka mulai retak sedikit demi sedikit setelah kami menikah, dan hancur berkeping-keping saat ibunya ikut tinggal bersama kami. Ya ampun, jam segini kamu masih melamun di depan cermin. Kamu mau rumah ini jadi kandang babi. Suara melengking itu memecahkan lamunanku, menarikku paksa dari masa lalu kembali ke neraka dunia nyata. Pintu kamar terbanting terbuka hingga engselnya berderit protes. Ibu mertuaku, Bu Lastri, berdiri di sana dengan tangan berkacak pinggang. Daster merah mencoloknya terlihat kontras dengan wajahnya yang menekuk masam. Matanya memindai ruangan seolah mencari debu mikroskopis yang bisa dijadikan alasan untuk memarahiku. Maaf, Bu. Tadi pinggangku sakit sekali, jawabku sambil memegangi punggung bawahku yang memang terasa nyeri, seperti ada jarum yang menusuk-nusuk tulang belakangku. Kehamilan ini semakin berat setiap harinya, dan kurang gizi membuat tubuhku gampang lelah. Alasan? Alasan terus? Bu Lastri melangkah masuk, menunjuk tumpukan baju di sudut ruangan. Dulu waktu ibu hamil Raka, ibu masih bisa nyangkul di sawah dari subuh sampai maghrib. Nggak ada tuh istilah pinggang sakit,
pusing, mual? Kamu ini, mentang-mentang cuma di rumah, kerjanya malas-malasan. Itu cucian numpuk di belakang, siapa yang mau nyuci? Setan? Atau kamu nunggu Raka pulang kerja buat nyuciin bajumu? Aku menelan ludah, menahan perih di hati yang lebih sakit daripada nyeri di pinggang. Mesin cucinya rusak, Bu. Kemarin Raka bilang mau panggil tukang servis, tapi belum datang. Uangnya? Halah, uang lagi, potongnya cepat. Ya dikuceklah. Tanganmu itu masih utuh, kan? Belum buntung, kan? Jangan manja. Istri macam apa kamu, mesin cuci rusak sedikit saja langsung mogok kerja. Dia berjalan ke meja makan, membuka tudung saji dengan kasar. Dan ini apa? Ya Tuhan. Bu Lastri menatap piring di meja dengan tatapan jijik. Cuma tempe goreng dan sayur bening lagi? Kamu mau meracuni anakku pelan-pelannya? Raka itu kerja keras banting tulang, dia butuh gizi, butuh protein. Masa dikasih makan makanan orang susah begini terus? Di mana dagingnya? Di mana ayamnya? Ingin rasanya aku tertawa keras di depan wajahnya. Tertawa sampai menangis. Bu, asal ibu tahu, tempe ini digoreng di atas kompor yang gasnya dibeli pakai uang tabunganku, uang sisa dividen bulan lalu yang kutarik tunai. Rumah yang ibu tempati gratis ini, sertifikatnya atas namaku, disimpan aman di deposit box bank. Bahkan gaji Raka yang ibu banggakan itu, sumbernya dari perusahaanku. Akulah yang menandatangani cek gaji seluruh karyawan setiap bulan. Tapi aku hanya menunduk, memainkan ujung dasterku yang sobek. Uang belanja dari Mas Raka bulan ini sudah habis, Bu. Tinggal 20.000 di dompet. Itu cuma cukup buat beli tempe dan bayam. Harga cabai sedang naik. Halah, kamu pasti yang boros. Atau kamu diam-diam kasih uang ke kerabatmu yang gak jelas itu, kan? Dasar maling. Ngaku kamu. Bu Lastri menuding wajahku, telunjuknya hampir menyentuh hidungku. Tuduhan itu menyakitkan. Keluargaku sudah tiada, Bu. Tidak ada yang kuberikan uang. Justru aku yang sering menambal kebutuhan rumah ini dengan uang pribadiku agar dapur tetap ngebul, agar listrik tidak diputus PLN. Demi Allah, Bu, aku tidak pernah. Sudah, diam. Bikin pusing saja pagi-pagi. Bu Lastri membanting tudung saji kembali. Sana cuci baju. Jangan sampai Raka pulang lihat rumah berantakan. Dia melengos pergi, menyalakan televisi dengan volume keras, menonton acara gosip selebriti sambil mengunyah keripik yang entah didapatnya dari mana. Mungkin dari Raka. Aku menyeret langkahku ke belakang. Air mataku jatuh satu persatu ke dalam bak cucian, bercampur dengan busa sabun. Aku mulai mengucek kemeja kerja Raka. Kemeja yang kerahnya ada noda lipstik samar. Warnanya merah muda. Aku tahu aku tidak punya lipstik warna itu. Sore harinya, suara motor terdengar menderu di halaman depan. Itu motor sport Raka, motor yang dia beli dengan cara mencicil, yang cicilannya seringkali menunggak dan aku yang diam-diam melunasinya lewat transfer anonim agar debt collector tidak datang menggedor pagar. Jantungku berdegup kencang, bukan karena rindu meletup-letup seperti dulu saat kami baru menikah, tapi karena cemas. Akhir-akhir ini, kepulangan Raka selalu membawa mendung, membawa badai amarah yang tak beralasan. Aku bergegas ke depan, merapikan rambutku sebisa mungkin, menyambutnya di pintu. Assalamualaikum, Mas, sapaku lembut, meraih tangannya untuk kucium. Tangan itu dingin, dan bau itu baunya langsung menusuk hidungku. Bau rokok yang bercampur dengan parfum wanita yang menyengat manis. Bau vanilla dan rose. Bukan parfumku. Aku tidak punya uang untuk beli parfum, menurut skenario yang kubuat. Dan aku tahu persis siapa di kantor yang memakai parfum mahal ini. Waalaikumsalam, jawabnya ketus. Dia menarik tangannya dengan cepat sebelum aku sempat menciumnya lama, seolah jijik disentuh olehku. Dia melepaskan helmnya dengan kasar dan meletakkannya di meja tamu hingga menimbulkan bunyi brak yang keras. Wajahnya kusut, matanya merah. Panas banget sih rumah ini. Nggak bisa apa kamu beli AC? Gaji aku kan udah naik bulan lalu. Gerah, tahu nggak? Di kantor dingin, nyaman, pulang ke sini kayak masuk oven. Gerutunya sambil mengibas-ngibaskan kerah kemejanya, membuka dua kancing teratas. Mas,
Uang kenaikan gaji itu kan Mas kasih ke ibu semua buat beli kalung emas. Katanya buat investasi masa depan. Mas bilang kita harus hemat. Raka melotot, menyambar gelas air itu dan meminumnya sekali teguk sampai tumpah sedikit ke dagunya. Kamu ngungkit-ngungkit pemberianku ke ibu? Istri macam apa kamu? Perhitungan sama orang tua. Harusnya kamu yang pintar atur duit. Lihat tuh istri teman-temanku di kantor. Si Santi, si Rina, mereka bisa tampil cantik, wangi, rumah adem, padahal gaji suaminya sama atau bahkan di bawah aku. Kamu, lihat dirim. Daster lagi, lusuh, Bau bawang. rambut acak-acakan. Bikin sumpek mata. Gimana suami mau betah di rumah kalau pemandangannya kayak gini? Air mataku menggenang, satu-satunya baju hamil yang muat dan nyaman karena baju bagusku disimpan di rumah utamaku yang tak bisa kuakses sembarangan demi menjaga sandiwara. Mas, aku sedang hamil anak kita. Baju-bajuku yang lama sudah tidak muat. Pinggangku sakit kalau pakai celana biasa. Suaraku bergetar. Aku juga ingin cantik, Mas. Tapi uangnya... Sudahlah. Jangan drama. Bisanya cuma nangis, nuntut, ngeluh, potong Raka kasar. Dia berjalan melewati aku begitu saja, menabrak bahuku hingga aku terhuyung sedikit ke dinding saat dia melintas, aroma Chanel nomor 5 itu tercium lagi. Sangat kuat. Seolah dia baru saja memeluk seseorang yang memakai parfum itu erat-erat. Bella, anak baru di divisi pemasaran. Gajinya di bawah Raka, kinerjanya pas-pasan, tapi gaya hidupnya selangit. Aku tahu karena setiap bulan aku yang menyetujui laporan pengeluaran reimbursement kantor di sistem pusat, dan nama Bella sering muncul dengan klaim-klaim aneh. Makan malam mewah dengan klien fiktif, biaya taksi yang tidak masuk akal, yang selalu ditolak oleh sistem otomatis. Tapi entah bagaimana belakangan ini selalu lolos approval manual dari manajer pemasarannya. Dan sekarang aku tahu kenapa. Aku mengambil ponsel bututku yang layarnya retak 1000 di sudut lemari, di bawah tumpukan pakaian dalam agar tidak ketahuan. Di balik layar retak ponsel murahan ini, tersembunyi aplikasi email korporat terenkripsi dengan keamanan tingkat militer yang menghubungkanku langsung dengan Pak Burhan. Ada satu notifikasi pesan masuk dari Pak Burhan dengan subjek urgent. Nona, laporan keuangan konsolidasi bulan ini sudah saya kirim. Laba bersih grup naik 15% berkat efisiensi di sektor tambang. Oh ya, ada permintaan persetujuan promosi jabatan untuk saudara Raka menjadi asisten manajer pemasaran. Manajer lama merekomendasikannya dengan sangat kuat. Apakah Nona setuju? Perlu diingat, jika promosi ini disetujui, akses ke dana operasional divisi akan lebih terbuka baginya. Jariku gemetar di atas layar. Di ruang tamu, aku mendengar Raka sedang tertawa lepas. Suara tawanya renyah, berbeda sekali dengan bentakannya padaku tadi. Iya Bu, tadi Bella bawa bekal enak banget. Sushi, asli Jepang loh, Bu. Mahal itu. Katanya besok dia mau main ke sini, mau kenalan sama ibu. Dia bilang dia kagum sama Raka, katanya Raka itu potensial jadi pemimpin, beda sama suami orang lain yang lembek. Wah, itu baru wanita berkelas, Raka. Suara Bu Lastri terdengar antusias, nadanya meninggi penuh semangat. Suruh main ke sini. Biar si Aira tahu gimana caranya jadi wanita yang menyenangkan suami, biar dia belajar dandan sedikit. Bella itu kaya ya? Kaya banget, Bu. Mobilnya saja sport 2 pintu. Tasnya Hermes, Gucci, Louis Vuitton asli semua. Dia pewaris tunggal katanya, orang tuanya punya tambang batu bara ribuan hektar di Kalimantan. Dahiku berkerut dalam. Tambang batu bara? Bella? Aku membuka data karyawan di ponselku. Bella Anastasia. Alamat, Komplek Perumahan Gria Asri, tipe 36. Ayah, pensiunan PNS golongan 3. Ibu rumah tangga. Tidak ada catatan kepemilikan tambang, tidak ada aset miliaran. Jadi, dia juga sedang bermain peran? Bedanya, dia berpura-pura kaya raya, memakai topeng emas palsu untuk menjerat suamiku yang gila harta dan haus status sosial. Sedangkan aku berpura-pura miskin, memakai topeng debu untuk mencari cinta sejati yang ternyata tak pernah ada di rumah ini. Sungguh ironi yang menggelikan. 2 wanita bertopeng di sekitar Raka.
Satu ratu yang menyamar jadi babu, satu babu yang menyamar jadi ratu. Dan bodohnya, Raka memilih yang palsu. Aku kembali menatap layar ponselku. Pesan Pak Burhan masih menunggu balasan. Tombol approve dan reject berkedip di layar. Promosi jabatan Raka. Jika Raka naik jabatan, gajinya akan naik drastis. Fasilitas kantor akan bertambah. Dia akan semakin sombong. Dia akan semakin merasa di atas angin. Dan uang itu, aku yakin 100%, uang itu akan mengalir ke Bella untuk membiayai gaya hidup orang kaya, dan ke ibu mertua yang matre, bukan ke anak yang ada di kandunganku ini. Tapi, jika aku menolaknya sekarang, permainan ini akan berakhir terlalu cepat. Aku belum punya cukup bukti perselingkuhan mereka yang konkret. Aku butuh bukti zina, bukti penelantaran, dan bukti bahwa Bella melakukan fraud atau penggelapan di kantor bersama Raka. Aku butuh mereka merasa aman, merasa menang, sampai mereka lengah dan membuat kesalahan fatal. Aku ingin Raka terbang tinggi, sangat tinggi, hingga dia lupa daratan. Karena hukum gravitasi itu mutlak. Semakin tinggi kau terbang, semakin hancur tulang belulangmu saat kau jatuh menghantam bumi. Dengan hati berat namun tekad membaja, aku mengetik balasan. Setujui promosinya, Pak Burhan. Berikan dia jabatan asisten manajer itu. Berikan juga akses kartu kredit korporat dengan limit standar. Biarkan dia merasa menjadi raja. Tapi, pasang pengawasan audit internal khusus untuk setiap transaksi yang dia dan Bella lakukan. Saya curiga ada indikasi fraud. Kumpulkan buktinya diam-diam. Jangan bertindak sebelum saya beri aba-aba. Siap, Nona. Laksanakan. Sesuai perintah, balas Pak Burhan kilat. Aku meletakkan ponsel kembali di persembunyiannya. Menarik napas panjang, mengusap air mata yang tersisa di pipi. Aira, masak air. Ibu mau kopi. Jangan lama-lama, teriak Bu Lastri dari luar, suaranya memecah kesunyian kamar. Iya, Bu, jawabku serak. Aku melangkah keluar kamar, menyeret kakiku yang bengkak. Mataku menatap punggung Raka yang sedang duduk santai di sofa usang kami, kakinya dinaikkan ke atas meja, sambil merokok. Asap rokoknya mengepul, memenuhi ruangan kecil itu, membuat dadaku sesak dan bayiku bergerak gelisah. Dia sibuk chatting di ponsel barunya, iPhone keluaran terbaru yang entah dia beli pakai uang siapa. Aku menyalakan kompor. Bunyi cetek pemantik api terdengar nyaring. Nikmatilah hari-hari terakhirmu menjadi raja kecil di istana kumuh ini, Mas, gumamku di depan panci air yang mulai mendidih. Uap panas menerpa wajahku. Karena sebentar lagi, ratu yang sebenarnya akan bangun dari tidurnya. Dan saat itu terjadi, tidak akan ada tempat bagimu untuk bersembunyi. Air mendidih itu bergolak, meletup-letup, sama seperti bayi di perutku yang menendang keras, seolah setuju dengan janjiku. Aku bersumpah demi nama Wijaya yang mengalir dalam darahku, hari Minggu yang seharusnya menjadi hari istirahat, berubah menjadi panggung sandiwara paling menyakitkan dalam hidupku. Panas matahari itu tak sebanding dengan panasnya suasana hatiku saat mendengar deru mesin mobil yang asing berhenti tepat di depan pagar rumah kontrakan kami. Bukan suara motor butut tukang sayur, bukan pula suara bajai yang biasa lewat. Itu suara mesin halus dari mobil mewah, jenis suara yang dulu akrab di telingaku saat aku masih tinggal di Menshahen Kaket. Aira, cepat sapu teras. Tamu istimewa mau datang. Bu Lastri berteriak heboh dari kamarnya. Dia keluar dengan dandanan menor. Bedak tebal menutupi keriput di wajahnya, lipstik merah menyala yang warnanya sedikit melenceng dari garis bibir, dan memakai kalung emas yang dibeli dari uang kenaikan gaji Raka, yang berkilau norak di lehernya yang bergelambir. Aku yang sedang mengelap meja makan dengan kain lusuh, hanya bisa menghela napas. Iya, Bu. Raka sudah standby di teras. Dia memakai kemeja terbaiknya, rambutnya diminyaki klimis, dan senyumnya merekah lebar, senyum yang sudah lama hilang untukku. Aku mengintip dari balik tirai jendela yang warnanya sudah kusam. Sebuah mobil sedan sport berwarna merah menyala terparkir gagah di depan pagar kayu kami yang catnya mengelupas. Mobil itu terlihat sangat kontras dengan lingkungan kumuh di sekitarnya, seperti berlian yang jatuh di kubangan lumpur. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun. Itu dia, Bella. Dia mengenakan gaun selutut berwarna peach yang memperlihatkan kakinya yang jenjang dan mulus.
Rambutnya dicat pirang kecoklatan, ditata curly sempurna seperti baru keluar dari salon mahal. Di tangannya tergantung tas yang logonya sangat familiar, sebuah Chanel Boo bag hitam. Kacamata hitam bertengger di hidungnya yang mancung, entah asli atau hasil operasi. "Assalamualaikum, Tante." "Mas Raka," sapa Bella dengan suara manja yang dibuat-buat. Dia berjalan melenggok, seolah jalanan becek di depan rumah kami adalah catwal. Waalaikumsalam. "Ya ampun, ini toh nak Bella? Masya Allah, cantiknya kayak bidadari." Bu Lastri langsung menghambur keluar, menyambut Bella seolah menyambut pejabat negara. Dia memeluk Bella, cipika-cipiki dengan antusias. "Wangi banget kamu, nak. Beda sama bau apek di rumah ini." Sindiran itu jelas ditujukan padaku. Aku masih berdiri di balik tirai, meremas kain lap di tanganku hingga buku jariku memutih. "Ah, Tante bisa aja. Ini Bella bawain sedikit oleh-oleh buat Tante," kata Bella sambil menyerahkan sebuah paper bag berlogo Louis Vuitton. Mata Bu Lastri membelalak, hampir keluar dari kelopaknya. "Ya ampun, Elve, ini mahal banget loh, nak Bella. Tante jadi nggak enak. Repot-repot banget sih." "Nggak apa-apa, Tante. Itu cuma tas kecil buat Tante arisan. Biar Tante makin hits," jawab Bella sambil melirik Raka dengan tatapan menggoda. Raka tersenyum bangga, dadanya membusung. "Aira, ngapain kamu ngumpet di situ kayak tikus?" "Bikin minum," bentak Raka tiba-tiba, menyadari kehadiranku di balik jendela. Aku tersentak, lalu buru-buru melangkah ke dapur. Tanganku gemetar saat menuangkan sirup jeruk ke dalam gelas. Air mataku hampir tumpah, tapi ku tahan sekuat tenaga. "Jangan menangis sekarang, Aira. Jangan berikan mereka kepuasan melihat air matamu." Saat aku membawa nampan berisi minuman ke ruang tamu, pemandangan di sana membuat dadaku sesak. Bella duduk di sofa tunggal, sofa terbaik kami, dengan kaki disilangkan anggun. Raka duduk di sampingnya, terlalu dekat untuk ukuran teman kerja. Bu Lastri duduk di hadapan mereka, sibuk membelai-belai tas barunya. "Silakan diminum," ucapku pelan, meletakkan gelas di meja. Bella menatapku dari balik kacamata hitamnya yang kini diletakkan di atas kepala. Tatapannya memindai dari ujung rambutku yang kusut, turun ke perut buncitku, lalu ke kakiku yang bengkak dan beralaskan sandal jepit karet. Ada seringai jijik di sudut bibirnya. "Oh, ini istrinya Mas Raka?" tanya Bella, nadanya polos tapi menusuk. "Siapa namanya?" "Aira ya?" "Iya, Mbak," jawabku singkat. "Ya ampun, Mas Raka cerita katanya kamu lagi hamil tua ya? Tapi kok kurus banget ya badannya? Kucal lagi." "Kasihan Mas Raka, pulang kerja capek, di rumah lihatnya begini," komentar Bella enteng, lalu tertawa kecil seolah itu lelucon. "Iya tuh, Bel," sambar Bu Lastri berapi-api. "Tante udah sering bilangin, dandan sedikit kek, mandi yang bersih. Tapi dasar orang kampung, nggak ngerti perawatan. Beda sama kamu, Bel. Kulitmu mulus, bening. Pasti perawatannya mahal ya?" "Ah, lumayanlah Tante. Sekali facial bisa 3 jutaan. "Wajar dong, wanita kan harus jaga aset buat pasangan," jawab Bella sambil mengibaskan rambutnya. Aroma Chanel nomor 5 kembali menguar, memenuhi ruang tamu sempit ini, menindih bau masakan sederhanaku. Aku masih berdiri di sana, mematung. Rasanya seperti ditelanjangi dan dicambuk di depan umum. Suamiku sendiri, Raka, hanya diam. Dia bahkan mengangguk setuju. "Kamu belajar tuh sama Bella, Ra," kata Raka dingin, tanpa menatapku. "Jangan bisanya cuma ngabisin duit buat beli beras, tapi muka nggak diurus. Malu aku kalau ada teman datang." "Duit buat beli beras?" Hatiku menjerit. "Mas, uang yang kamu kasih cuma cukup buat makan seminggu. Sisanya aku yang cari." "Duduk dulu sini, Ra. Jangan berdiri terus kayak patung. Nanti dikira aku nyiksa pembantu," celetuk Raka lagi, disambut tawarnya Bella dan ibunya. Aku duduk di kursi kayu kecil di pojok, berusaha menyembunyikan perut besarku yang terasa kram. Mataku yang terlatih, mata seorang pewaris konglomerat yang sejak kecil diajarkan membedakan barang asli dan palsu, mulai bekerja otomatis. Aku menatap tas Elve yang sedang dipeluk Bu Lastri. Jahitannya sedikit miring di bagian bawah.
Warna kulitnya terlalu mengkilap, khas bahan sintetis kualitas grade A, bukan kulit asli Louis Vuitton yang matte dan beraroma khas. Itu barang KW. Paling harganya 500.000 di Mangga 2. Pandanganku beralih keluar jendela, ke mobil merah itu. Plat nomornya. Ada stiker kecil transparan di kaca belakang, nyaris tak terlihat. Stiker logo sebuah rental mobil mewah yang terkenal di Jakarta Selatan. Aku tahu rental itu, pemiliknya pernah mengajukan proposal kerjasama dengan perusahaanku tapi kutolak karena manajemennya buruk. Bel, mobil kamu bagus banget. Kapan-kapan ajak tante jalan-jalan dong, pinta Bu Lastri manja. Beres, tante. Nanti kita shopping bareng. Mobil ini MAH biasa aja, tante. Di garasi rumahku masih ada Alphard sama BMW punya papi. Ini aku bawa yang kecil biar gampang nyalip di gang sini, bual Bella tanpa kedip. Raka menatap Bella dengan tatapan memuja yang menjijikkan. Hebat kamu, Bel. Mandiri, kaya, tapi tetap rendah hati mau main ke gubuk kita. Iya dong, Mas. Aku kan gak mandang harta. Aku mandang hati, ucap Bella sambil menyentuh tangan Raka di atas meja. Darahku mendidih. Tanganku terkepal di atas paha. Sandiwara ini terlalu memuakkan. Tapi aku harus sabar. Aku belum bisa membongkarnya sekarang. Jika aku bicara sekarang, mereka hanya akan menuduhku iri dengki. Aku butuh bukti tertulis. Aku butuh Bella terperosok lebih dalam ke lubang kebohongannya sendiri. Mbak Bella, suaraku memecah tawa mereka. Kerja di bagian apa di kantor Mas Raka? Bella menoleh, senyumnya sedikit kaku. Oh, aku head of marketing strategi. Kenapa? Kamu nggak bakal ngerti juga sih soal strategi perusahaan. Oh, tinggi ya jabatannya, pancingku. Gajinya pasti besar. Kok mau temenan sama Mas Raka yang cuma staf admin? Raka melotot. Airah. Jaga mulutmu. Bella itu orang baik. Dia nggak sombong kayak kamu. Nggak apa-apa, Mas, potong Bella dengan senyum manis yang mematikan. Aku emang lihat potensi di Mas Raka. Dia itu Diamond in the Rough. Kalau dia sah, dia bisa jadi direktur. Sayang aja pasangannya nggak mendukung. Kalimat itu telat menghantam ulu hatiku. Tiba-tiba, Bella menepuk jidatnya. Aduh, Tante. Aku lupa. Aku bawa skincare mahal nih dari Korea, tapi ketinggalan di mobil. Boleh minta tolong ambilin Gatham? Siapa tadi? Aira? Dia menyodorkan kunci mobilnya padaku. Kunci mobil yang gantungan kuncinya bertuliskan VIP rental, tapi ditutupi stiker Hello Kitty. Masa tamu yang ambil sendiri? Mas Raka lagi asyik ngobrol sama tante nih. Kamu kan nggak ngapa-ngapain, kata Bella. Aira, ambilin sana. Jangan lelet, perintah Bu Lastri. Dengan perut yang semakin berat, aku bangkit. Mengambil kunci mobil itu dari tangan Bella yang kukunya dicat nail art berkilauan. Jemari kami bersentuhan sekilas. Kulitnya halus karena perawatan salon, kulitku kasar karena kerja keras. Aku berjalan keluar menuju mobil merah itu. Panas matahari menyengat kulitku. Tetangga-tetangga mulai mengintip dari balik pagar, berbisik-bisik melihat istri Babu sedang membukakan pintu mobil mewah untuk tamu agung. Saat aku membuka pintu mobil untuk mengambil bingkisan di jok depan, mataku menangkap sesuatu di dashboard. Sebuah surat tagihan. Bukan tagihan kartu kredit, tapi surat peringatan tunggakan dari sebuah aplikasi pinjaman online, Pinjol. Nama peminjam, Bella Anastasia. Jumlah tunggakan, 25 juta rupiah status, gagal bayar. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Rupanya nona kaya raya ini terlilit hutang pinjol demi gaya hidup palsunya. Aku mengambil bingkisan skincare itu, lalu menutup pintu mobil. Aku tidak mengambil surat itu. Belum. Biarkan saja di sana. Itu kartu as yang akan kusimpan untuk nanti. Saat aku kembali ke dalam, Raka sedang menyuapkan potongan kue bolu ke mulut Bella. Mereka tertawa, seolah aku tidak ada. Ini Mbak, kataku meletakkan bingkisan itu. Makasih ya. Cuci tangan dulu sana, bekas pegang gagang pintu mobil, kotor,
Ujar Bella sambil mengelap tangannya dengan tisu basah antiseptik, seolah kunci mobil yang baru kupegang itu terkontaminasi virus mematikan. Aku kembali ke dapur, mencuci tanganku di bawah keran air yang dingin. Aku menatap perutku. Lihat, nak, bisikku pada janin di kandunganku. Lihat wanita itu. Dia bukan saingan mama. Dia cuma badut yang sedang menari di atas tali rapuh. Dan Papa MU, dia penonton bodoh yang sedang bertepuk tangan untuk kejatuhannya sendiri. Hari itu berakhir dengan Bella pamit pulang sore harinya. Bu Lastri membawakannya rantang berisi rendang daging terakhir yang kusimpan untuk makan Raka seminggu ke depan, sebagai balasan untuk tas KW itu. Hati-hati ya, Bel. Sering-sering main ke sini, seru Raka sambil melambaikan tangan, matanya berbinar penuh harap. Setelah mobil merah itu menghilang di tikungan, suasana rumah kembali suram. Raka masuk, wajahnya langsung berubah masam saat melihatku. Kamu itu ya, Ra. Bikin malu aja. Tamu sekelas Bella datang, kamu cuma nyuguhin sirup jeruk murahan. Harusnya beli jus kotak kek, atau buah potong, omel Raka. Uangnya nggak ada, Mas, jawabku lelah. Halah, Alesan. Bilang aja kamu iri sama Bella kan? Iri karena dia cantik, kaya, sukses? Sadar diri dong, Ra. Kamu itu cuma... Raka menahan kalimatnya, tapi matanya mengatakan segalanya. Cuma beban. Malam itu, Raka tidur membelakangiku. Dia sibuk berbalas pesan di WhatsApp, senyum-senyum sendiri dalam gelap. Cahaya layar ponsel menerangi wajahnya yang terlihat asing bagiku. Aku berbaring miring, memeluk perutku. Air mata akhirnya tumpah juga, membasahi bantal yang sarungnya sudah tipis. Sakit. Sakit sekali rasanya tidak dihargai. Tapi sakit ini adalah bahan bakar. Setiap penghinaan hari ini, setiap tawa meremehkan mereka, setiap kebohongan Bella, kucatat rapi dalam memori otakku. Aku tidak akan melupakannya. Keesokan harinya, aku mengirim pesan pada Pak Burhan. Pak, selidiki semua akun pinjaman online atas nama Bella Anastasia. Beli datanya kalau perlu. Dan satu lagi, cari tahu rental mobil mana yang menyewakan sedan merah plat B 1234 XYZ kemarin. Saya mau bukti sewanya. Raka menjadi sangat pendiam. Dia sering pulang larut malam dengan wajah kusut, matanya cekung, dan aroma alkohol samar-samar tercium dari napasnya. Aku bisa merasakan ekor matanya menatap perutku. Bukan tatapan seorang ayah yang menantikan kelahiran anaknya, melainkan tatapan seseorang yang melihat tumor ganas yang harus diangkat. Bu Lastri pun setali tiga uang. Dia tidak lagi menyuruhku mencuci atau memasak dengan nada tinggi. Dia justru sering berbisik-bisik dengan Raka di ruang tamu saat mereka mengira aku sudah tidur. Bella nggak mau ribet, Kak? Masa depanmu lebih penting. Masih bisa bikin lagi nanti kalau sudah kaya? Kata-kata itu berdengung di kepalaku, menciptakan firasat buruk yang membuat bulu kuduku meremang. Instingku sebagai seorang ibu, insting purba untuk melindungi anak, mulai menyala, waspada terhadap setiap gerak-gerik di rumah ini. Malam itu, hujan turun dengan derasnya. Petir menyambar-nyambar, seolah langit pun tahu akan ada kejahatan yang terjadi di bawah atap rumah nomor 13 ini. Aku sedang melipat pakaian bayi, baju-baju bekas layak pakai yang kudapat dari tetangga sebelah yang baik hati, saat pintu depan terbuka. Raka pulang. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tidak biasanya dia pulang secepat ini jika sedang, lembur, baca, menemani Bella. Ra, belum tidur, suaranya terdengar dari ruang tengah. Nadanya aneh, terlalu lembut, terlalu dibuat-buat. Jantungku berdegup kencang. Aku meletakkan baju bayi mungil itu dan keluar kamar. Belum, Mas. Mas sudah makan? Raka duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Di meja di hadapannya, ada sebuah bungkusan plastik putih kecil dari apotek. Dia tidak menjawab pertanyaanku tentang makan. Sini duduk sebentar, Ra. Ada yang mau Mas omongin? Pintanya tanpa menoleh. Aku melangkah perlahan, menjaga jarak aman. Aku duduk di kursi kayu di seberangnya. Bu Lastri keluar dari kamarnya, seolah sudah menunggu momen ini. Dia duduk di samping Raka, mengelus punggung anaknya dengan tatapan yang sulit kuartikan, campuran antara kasihan dan ketetapan hati yang kejam.
Ada apa, Mas? Tanyaku, tanganku secara refleks memeluk perutku. Raka mengangkat wajahnya. Wajah itu pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menatapku, lalu matanya turun ke perutku. Ada kilatan rasa bersalah yang cepat-cepat dia tepis. Kita harus realistis, Raka memulai, suaranya parau. Hidup kita susah. Gaji Mas pas-pasan. Hutang ibu banyak. Kontrakan ini bentar lagi naik harga. Aku tahu, Mas. Tapi kita kan bisa berjuang bareng-bareng. Aku bisa jualan kue online setelah melahirkan nanti. Tabunganku juga masih ada sedikit, potongku cepat, berusaha menyuntikkan optimisme. Raka menggeleng kuat. Nggak cukup, Ra. Nggak akan cukup. Biaya bayi itu mahal. Susu, popok, imunisasi, sekolah, kita nggak mampu. Rezeki anak pasti ada, Mas. Allah sudah menjamin. Jangan bawa-bawa Tuhan. Raka membentak tiba-tiba, membuatku tersentak. Dia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dengar, Ra. Mas punya peluang besar. Peluang untuk mengubah nasib kita, nasib ibu, nasib keluarga besar kita. Maksud Mas? Bella, ucap Raka. Nama itu keluar dari mulutnya seperti mantra suci. Bella mau bantu Mas. Dia mau jadiin Mas Menir, bahkan direktur di salah satu anak perusahaan ayahnya nanti. Dia mau lunasin semua hutang ibu. Dia mau beliin kita rumah. Bagus dong kalau dia mau bantu sebagai teman, kataku pura-pura bodoh, padahal aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Raka menatapku tajam. Bukan sebagai teman, Ra. Dia mau Mas jadi pendampingnya. Hening. Suara hujan di luar seakan berhenti mendadak di telingaku. Maksud Mas? Mas mau nikah sama dia? Tanyaku lirih. Ya, Aira. Bu Lastri menyambar, tidak sabar dengan basa-basi Raka. Raka harus nikah sama Bella kalau mau kita hidup enak. Kamu harusnya sadar diri. Kamu cuma bawa sial di keluarga ini. Sejak Raka nikah sama kamu, rezekinya seret. Bu? Raka menahan ibunya. Dia kembali menatapku, kali ini dengan tatapan memohon yang menjijikkan. Ra, Mas nggak akan ceraikan kamu kok. Mas cuma nikah siri sama Bella. Sementara. Sampai kita dapat hartanya, sampai posisi Mas aman. Nanti kalau kita sudah kaya, Mas tetap akan urus kamu. Aku menatap pria di hadapanku ini. Pria yang dulu memayungiku saat hujan di perpustakaan. Pria yang berjanji di depan penghulu akan melindungiku. Kini dia sedang meminta izin untuk melacurkan dirinya demi harta fiktif. Lalu apa hubungannya dengan anak ini? Tanyaku, suaraku bergetar menunjuk perutku. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat meraih bungkusan plastik putih di meja. Bella dia nggak suka anak kecil, Ra. Dia trauma. Dia bilang, dia mau nerima Mas, asal-asal nggak ada buntut. Dia nggak mau ada bayi nangis di rumah, berisik katanya. Dia mau fokus karir dan traveling sama Mas. Raka mengeluarkan sebuah botol kecil tanpa label dan beberapa strip pil dari bungkusan itu. Ini obat peluruh, Ra. Dosis tinggi. Kata teman Mas yang bidan, ini aman buat ibunya. Cuma sakit perut sedikit, nanti gumpalannya keluar sendiri kayak haid biasa. Duniaku runtuh. Aku menatap obat itu, lalu menatap wajah suamiku. Tidak ada lagi Raka yang kukenal. Yang ada hanyalah monster yang dikendalikan oleh keserakahan. Mas, kamu sadar apa yang kamu omongin? Ini anakmu, Mas. Darah dagingmu. Jantungnya sudah berdetak. Dia sudah bisa nendang. Teriakku histeris, air mata mulai membanjiri pipiku. Ini demi kebaikan kita semua, Aira. Raka mulai emosi. Kamu pikir aku tega? Aku juga berat. Tapi kalau anak ini lahir, Bella batal nikah sama aku. Kita bakal miskin selamanya. Kamu mau anakmu lahir miskin? Makan tempe tiap hari kayak kamu? Hah? Lebih baik miskin daripada jadi pembunuh. Aku berdiri, hendak lari ke kamar. Tapi Bu Lastri lebih cepat. Wanita tua itu, dengan tenaga yang entah datang dari mana, mencengkeram pergelangan tanganku kuat-kuat. Kuku-kukunya menancap di kulitku. Jangan sok suci kamu, desis Bu Lastri tepat di wajahku.
Bau mulutnya yang asam membuatku mual. Minum obat itu. Sekarang, lepas. Tolong. Mas Raka, aku menatap suamiku, berharap ada sisa kewarasan di sana. Tapi Raka justru berdiri, membuka tutup botol itu. Dia mendekatiku dengan wajah gelap. Maafin Mas, Ra. Nurut ya. Cuma sebentar kok sakitnya. Minum ini, besok pagi masalah kita selesai. Enggak, aku enggak mau. Kalian gila. Aku meronta sekuat tenaga. Aku menendang tulang kering Bulastri. Dia menjerit kesakitan dan pegangannya terlepas. Aku berlari menuju kamar, tapi Raka menangkap rambutku, menarikku hingga aku terjengkang ke belakang. Arg! Aku menjerit saat punggungku menghantam lantai keramik yang dingin. Rasa nyeri menjalar di tulang ekor dan pinggangku. Minum, Aira. Jangan paksa aku kasar. Raka menindih tubuhku, menahan kedua tanganku dengan satu tangannya yang kuat, sementara tangan lainnya mencoba memasukkan pil ke mulutku. Haha. Enggak. Aku mengatupkan rahangku rapat-rapat, menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan dengan liar. Air mataku bercampur dengan keringat dan air liur. Aku merasa seperti binatang yang sedang disembelih. Buka mulutnya. Dasar wanita keras kepala. Bulastri datang membantu, dia memencet pipiku keras-keras agar mulutku terbuka. Rasa sakit di rahangku luar biasa. Mulutku terbuka paksa. Raka menjatuhkan pil pahit itu ke lidahku, lalu menuangkan air dari gelas yang entah kapan dia ambil. Telan, telan, teriak Bulastri. Aku tersedak. Air masuk ke hidungku. Perih. Tapi naluriku untuk bertahan hidup dan mempertahankan kehidupan di rahimku jauh lebih kuat. Aku mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Dengan satu gerakan nekat, aku menggigit tangan Raka yang membekap mulutku. Adah! Bangsat! Raka menjerit, menarik tangannya yang kini berdarah. Kesempatan itu kugunakan untuk memuntahkan pil itu tepat ke wajah Bulastri. Aku mendorong tubuh Raka yang sedang kesakitan ke samping, lalu merangkak, menyeret tubuhku yang berat menuju kamar. Kejar, Ka. Jangan biarkan dia masuk kamar, teriak Bulastri sambil mengusap wajahnya dengan jijik. Aku berhasil mencapai pintu kamar, membantingnya, dan memutar kunci tepat sedetik sebelum bahu Raka menghantam pintu dari luar. Brat! Buka air. Buka pintunya. Raka menggedor pintu kayu tipis itu dengan membabi buta. Kamu nggak bisa lari. Besok atau lusa, anak itu tetap harus mati. Tubuhku gemetar hebat. Napasku putus-putus. Rasa sakit di sekujur tubuhku mulai terasa nyata, tapi aku tidak peduli. Tanganku langsung meraba perutku, memastikan tidak ada benturan keras di sana. Nak, sayang kamu nggak apa-apa kan, Isakku? Raven mama. Bayi itu bergerak pelan. Gerakan yang lemah, tapi cukup untuk memberitahuku bahwa dia masih bertahan. Dasar istri durhaka. Suami mau sukses malah dihalangi, teriak Bulastri. Awas kamu ya, kalau keluar kamar nggak bakal ibu kasih makan. Biarin dia busuk di kamar, Bu. Suara Raka terdengar frustrasi. Besok aku bawa Bella ke sini. Biar Bella yang urus dia. Bella punya orang yang bisa maksa dia. Air mataku menetes lagi, tapi kali ini bukan air mata ketakutan. Ini air mata kemarahan. Kemarahan yang murni, panas, dan membakar. Aku teringat kakek, Wijaya Kusuma. Orang tua yang keras namun penyayang. Ingat, Aira, kata kakek dulu saat mengajariku bermain catur. Dalam bisnis dan dalam hidup, akan ada saatnya kau dipojokkan. Pion-pionmu habis. Bentengmu runtuh. Tapi selama rajamu, hatimu, prinsipmu, masih berdiri, permainan belum berakhir. Kau harus berani mengorbankan segalanya untuk membalikkan papan catur. Aku merogoh saku dasterku yang robek bagian bahunya karena tarikan Raka tadi. Ponsel bututku masih ada di sana. Layarnya retak semakin parah, tapi masih menyala. Baterai tinggal 15%. Sinyal di dalam kamar tertutup ini timbul tenggelam. Aku membuka aplikasi pesanku dengan Pak Burhan. Jari-jariku yang gemetar mengetik pesan, kali ini bukan perintah bisnis, tapi permintaan pertolongan darurat SOS. Pak Burhan. Kode merah. Lokasi saya di rumah kontrakan. Mereka mencoba membunuh janin saya.
Saya terkepung. Kirim tim evakuasi besok malam saat hujan reda. Jangan sampai ketahuan warga sekitar. Saya harus keluar dari sini hidup-hidup. Pesan terkirim. Centang 1. Aku menunggu dengan napas tertahan. Sinyal berputar-putar. Centang 2. Berubah biru. Dimengerti, Nona. Tim Alpha akan siaga di titik buta CCTV lingkungan pukul 23 besok. Bertahanlah, Nona. Kami akan menjemput Ratu pulang. Aku memeluk ponsel itu ke dadaku. Ratu pulang. Ya, sandiwara ini sudah selesai. Topeng Aira si miskin sudah hancur malam ini, bersamaan dengan hancurnya rasa hormatku pada Raka. Aku menatap pintu kamar yang masih digedor sesekali. Kalian pikir kalian menang karena aku diam di dalam sini, bisikku pada kegelapan. Kalian pikir aku ini kelinci yang terpojok. Aku mengusap perutku lagi, kali ini dengan senyum dingin yang mengerikan di tengah wajahku yang lebam. Salah. Kalian baru saja membangunkan singa tidur. Nikmatilah sisa waktu kalian bernapas lega. Karena begitu aku keluar dari pintu ini, aku akan pastikan kalian lupa caranya bernapas. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk bersandar di balik lemari yang memblokade pintu, mendengarkan suara napas dengkuran Raka yang akhirnya tertidur di sofa luar, mungkin kelelahan setelah mencoba membunuh anaknya sendiri. Di dalam kepalaku, aku mulai menyusun skenario pembalasan dendam. Bukan sekadar memecat mereka atau memenjarakan mereka. Itu terlalu mudah. Terlalu ringan. Aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Rasa dihianati. Rasa tidak berdaya. Rasa dipermalukan. Aku ingin Bella merasakan bagaimana rasanya semua barang mewahnya dilucuti satu persatu. Aku ingin Raka merasakan bagaimana rasanya memohon-mohon demi sesuap nasi. Aku ingin Bu Lastri merasakan bagaimana rasanya dihina oleh tetangga yang dulu dia sombongkan. Kita akan buat pertunjukan yang menarik. Nak, bisikku. Pertunjukan terakhir sebelum kita menutup tirai kehidupan kumuh ini selamanya. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan gerimis yang seolah menangisi kematian hati nurani di rumah ini. Tapi di dalam rahimku, kehidupan terus berdenyut, kuat dan menantang, menjadi saksi bisu sumpah seorang ibu yang tersakiti. Matahari pagi merangkak naik, sinarnya menerobos celah ventilasi kamar yang masih tertutup barikade lemari. Aku terbangun dengan tubuh kaku dan mata bengkak, namun dengan satu kepastian yang membara di dada, malam ini aku akan bebas. Pukul 7 pagi, suara tawa manja wanita dan denting piring keramik memenuhi rumah. Aira, keluar kamu, suara Raka terdengar, jangan bertingkah kayak anak kecil. Keluar, atau ibu dobrak pintu ini pakai linggis. Perlahan, aku menggeser lemari plastik itu. Suaranya berdecit ngilu. Aku memutar kunci dan membuka pintu. Pemandangan di ruang tamu membuat darahku mendidih seketika. Bella sudah ada di sana. Dia mengenakan kimono sutra tipis berwarna merah marun, kimono yang terlalu terbuka untuk dipakai di rumah orang lain. Dia duduk bersila di sofa, memakan bubur ayam yang disuapi oleh Raka, suamiku. Di sudut ruangan, ada 3 koper besar berwarna pink metalik. Wah, Tuan Putri akhirnya keluar dari pertapaannya, sindir Bella sambil mengunyah kerupuk. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan tatapan kemenangan. Kirain sudah mati di dalam. Mas Raka? Suaraku parau. Kenapa dia ada di sini? Mulai hari ini, Bella tinggal di sini, jawab Raka tanpa menatap mataku. Dia sibuk membersihkan sudut bibir Bella dengan tisu. Dia akan nemenin aku dan ibu. Lagi pula, dia calon istriku. Sah-sah saja kan dia belajar ngurus rumah tangga? Ngurus rumah tangga? Aku tertawa hambar. Atau ngancurin rumah tangga? Jaga mulutmu, Aira, bentak Bu Lastri yang muncul dari dapur membawa nampan berisi teh manis. Harusnya kamu bersyukur Bella mau tinggal di gubuk ini. Dia rela ninggalin penthouse-nya demi Raka. Kamu tuh harusnya tahu diri, bukannya nyinyir. Bella terkikik. Enggak apa-apa, Tante. Wajar kok dia cemburu. Orang kalah emang biasanya bawel. Bella berdiri, lalu berjalan mendekatiku. Aroma parfum mahalnya menusuk hidungku, bercampur dengan bau kemunafikan yang kental. Dengar ya, Mbak Aira, bisiknya, wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku.
Aku tahu tadi malam kamu nolak minum obat itu. Oke, fine. Kamu boleh simpan anak haram itu sebentar lagi. Tapi sebagai gantinya kamu harus tahu posisimu di sini. Dia menjentikkan jarinya ke arah dapur. Hari ini aku mau masak besar buat syukuran kecil-kecilan nanti malam. Teman-teman geng sosialitaku mau datang lihat calon suamiku. Jadi, kamu yang masak? Aku hamil tua, Bella. Pinggangku sakit, tolakku tegas. Oh ya? Bella mengangkat alisnya. Dia menoleh ke Raka. Sayang, Aira nggak mau bantuin aku. Padahal aku cuma minta tolong masak doang. Perutku kan sensitif kalau kena asap dapur. Raka langsung berdiri, menatapku tajam. Aira, kerjakan apa kata Bella. Jangan manja. Cuma masak doang kan? Hitung-hitung olahraga buat lahiran. Aku menatap Raka. Pria ini benar-benar sudah hilang akal sehatnya. Tapi aku ingat pesan Pak Burhan. Bertahanlah sampai pukul 23. Baik, jawabku pelan. Aku masakin. Seharian itu, aku diperlakukan lebih rendah dari seorang pembantu di rumahku sendiri, rumah yang sertifikatnya atas namaku. Aku dipaksa memasak rendang, opor ayam, dan sambal goreng ati untuk 10 orang. Kakiku bengkak 2 kali lipat karena berdiri terlalu lama. Keringat membasahi dasterku hingga kuyup. Setiap kali aku ingin duduk sebentar, Bu Lastri akan datang memukul meja dapur dengan sendok sayur. Jangan duduk, nanti rendangnya gosong. Dasar lelat. Sementara aku berjibaku dengan asap dan panas kompor, aku mendengar mereka tertawa-tawa di ruang depan. Bella sedang mencoba-coba kebaya putih yang akan dipakainya untuk akad nikah siri besok pagi. Ya, mereka memutuskan menikah siri besok pagi. Duh, sayang, lihat deh. Kebayanya pas banget di badanku yang body goals ini, pamer Bella. Coba kalau si Aira yang pakai, pasti kayak lemper dibungkus daun pisang. Raka tertawa terbahak-bahak. Kamu emang paling cantik, Bel. Nggak ada tandingannya. Sore harinya, siksaan itu belum berakhir. Raka masuk ke dapur, melemparkan setelan jas hitam lusuhnya ke arahku. Jas itu mendarat tepat di wajahku yang berminyak. Setrikain. Yang rapi. Pakai pelicin yang banyak biar wangi, perintahnya. Aku memegang jas itu. Jas yang kubelikan dengan gaji pertamaku saat menyamar jadi admin toko. Jas yang dia pakai saat melamarku dulu. Kini, aku harus menyetrikanya agar dia bisa memakainya untuk menikahi wanita lain. Mas? Aku menatapnya, air mata menggenang di pelupuk mata. Kamu benar-benar mau nikah sama dia besok? Di depan mataku? Di saat aku mengandung anakmu. Raka menghela napas kasar, terlihat terganggu dengan dramaku. Udah deh. Ini tuh cuma formalitas biar kita dapat modal dari bokapnya Bella. Nanti kalau duitnya udah cair, aku juga bakal tetap nafkahin kamu. Kurang baik apa aku? Nafkah bukan cuma uang, Mas. Hati aku hancur. Halah, hati bisa ditambal pakai duit. Raka berbalik pergi. Buruan setrika. Awas kalau ada lipetan. Dengan tangan gemetar, aku menyetrika jas itu. Setiap gosokan setrika panas di kain itu, aku bayangkan sedang menggosok habis rasa cintaku pada Raka. Hilang. Menguap bersama uap panas pelicin pakaian. Saat maghrib tiba, tamu-tamu Bella mulai datang. Bukan geng sosialita, seperti yang dia bualkan, melainkan beberapa wanita berpakaian norak dan menor, teman-teman sesama penipu atau mungkin teman kantor yang sama-sama tidak tahu malu. Mereka makan dengan lahap masakan buatanku. Enak banget rendangnya, Bel. Kamu masak sendiri? Tanya salah satu temannya. Iya dong, Jeng. Resep rahasia keluarga Ningrat, jawab Bella tanpa dosa, sementara aku duduk di lantai dapur, memakan sisa nasi kerak dengan kuah opor yang tinggal sedikit. Tiba-tiba, Bella memanggilku. Heh, Aira. Sini. Aku bangkit dengan susah payah, berjalan ke ruang tamu. Semua mata menatapku dengan pandangan merendahkan. Kenapa, Mbak? Kaki aku pegel banget nih seharian fitting baju. Pijitin dong, pinta Bella sambil menyodorkan kakinya yang mulus ke arahku. Aku bukan tukang pijat, Mbak, tolakku. Loh? Katanya mau jadi istri yang berbakti sama suami?
Kalau kamu berbakti sama aku, berarti kamu dukung suami kamu juga dong. Raka menatapku dengan kode mata mengancam. Lakukan saja, atau awas nanti. Aku menarik napas dalam-dalam. Tanganku meraba saku dasterku. Ponselku dalam mode record sejak tadi pagi. Setiap hinaan, setiap perintah, terekam jernih. Ini akan jadi bukti, perbuatan tidak menyenangkan, dan KDRT psikis, di pengadilan nanti. Aku berlutut di depan Bella, mengambil kakinya yang bau lotion murah. Aku mulai memijatnya. Aduh, yang kenceng dikit dong. Lemes banget sih kayak orang belum makan, protes Bella, lalu sengaja menendang kecil bahuku. Teman-temannya tertawa. Ya ampun Bel, pembantu baru ya? Hamil lagi. Kasihan amat. Bukan pembantu, Jeng. Ini istri pertamanya Mas Raka. Tapi ya gitu deh, numpang hidup doang, jawab Bella santai. Aku menunduk dalam-dalam, menyembunyikan seringai dingin di bibirku. Tertawalah, Bella. Tertawalah sepuas kalian malam ini. Karena ini adalah pesta terakhir kalian. Jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Pesta bubar. Teman-teman Bella pulang membawa bungkusan makanan sisa. Rumah kembali sepi, menyisakan piring kotor yang menumpuk menggunung di dapur. Aira, cuci piring dulu sebelum tidur. Jangan sampai ada semut, teriak Bu Lastri sebelum masuk ke kamarnya. Aku mengangguk. Iya, Bu. Aku membawa tumpukan piring itu ke belakang. Tapi aku tidak mencucinya. Aku meletakkannya begitu saja. Aku masuk ke kamar mandi belakang, satu-satunya tempat yang memiliki jendela ventilasi cukup besar yang mengarah ke gang buntu di belakang rumah. Jendela yang teralis besinya sudah berkarat. Ponselku bergetar. Satu pesan masuk. Tim Alpha di posisi. Teralis sudah dipotong dari luar. Pukul 23 tepat. Jangan terlambat. Aku kembali ke kamarku diam-diam. Mengambil tas kain kecil yang sudah kusiapkan di bawah kasur. Isinya hanya dokumen penting, KTP, buku nikah asli yang sempat kusembunyikan, dan baju bayi pertama yang kubeli dengan uangku sendiri. Sisanya, baju-baju lusuh, kenangan pahit, kutinggalkan. Aku memandang Raka yang tertidur pulas di sofa ruang tamu karena kamar utama dipakai Bella. Mulutnya sedikit terbuka, mendengkur halus. Wajah yang dulu kucintai, kini terlihat begitu menyedihkan. Aku melepaskan cincin kawin emas 2 gram di jariku, cincin yang dulu kubanggakan karena dibeli dari gaji pertama Raka. Aku meletakkannya di atas meja di samping kepalanya, bersama secari kertas yang kutulis terburu-buru dengan spidol merah. Semoga cincin ini cukup untuk bayar biaya persalinan wanitamu yang mahal itu. Selamat tinggal, Mas. Kita bertemu lagi di neraka yang kau ciptakan sendiri. Aku melangkah mundur, menelan ludah, menahan isak tangis yang ingin meledak. Bukan tangis kesedihan, tapi tangis pelepasan. Aku berjalan menuju kamar mandi belakang. Memanjat bak air yang kosong. Di luar jendela, 2 pasang tangan kekar sudah menunggu. Nona Aira, bisik seseorang dari balik kegelapan. Saya di sini, jawabku. Teralis besi itu diangkat dengan mudah tanpa suara. Tangan-tangan itu menyambutku, membantuku keluar dari lubang jarum itu dengan sangat hati-hati agar perutku tidak terbentur. Kakiku menapak tanah basah gang belakang. Hujan gerimis mulai turun lagi, menyamarkan jejak kami. Sebuah mobil hitam Alphard dengan kaca gelap sudah menunggu di ujung gang. Pintu terbuka otomatis. Pak Burhan duduk di sana, wajah tuanya terlihat cemas namun lega saat melihatku. Nona, suaranya bergetar. Maafkan saya terlambat. Aku masuk ke dalam mobil, merasakan empuknya jok kulit asli yang sudah lama tak kurasakan. Aroma leather dan AC yang sejuk menyambutku, kontras dengan bau apek rumah kontrakan tadi. Jalan, Pak, perintahku dingin, menatap lurus ke depan. Bawa aku pulang. Ratu harus membersihkan diri sebelum memenggal kepala musuh-musuhnya. Mobil Alphard itu melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai sepi. Di dalam kabin yang kedap suara, aku menyandarkan kepalaku yang pening ke sandaran kursi kulit yang empuk. AC mobil yang sejuk membelai kulitku yang lengket oleh keringat dan minyak jelantah. Nona, minum dulu. Pak Burhan menyodorkan sebotol air mineral premium dan handuk basah hangat yang beraroma lavender. Terima kasih, Pak,
Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Lebih tegas. Lebih dingin. Dokter pribadi Nona sudah menunggu di Menschaffen. Semua tim keamanan juga sudah disiagakan. Tidak ada satupun orang dari masa lalu Nona yang bisa menyentuh Nona lagi, lapor Pak Burhan dengan nada formal namun penuh kelegaan. Aku menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota berkelebat. Kami menjauh dari pinggiran kota yang kumuh, menuju kawasan Menteng, tempat di mana elit negeri ini tinggal. Tempat di mana aku seharusnya berada. Pak Burhan, panggilku pelan. Apa audit forensik yang kuminta sudah selesai? Sudah, Nona. Hasilnya mencengangkan. Saudara Raka dan Saudari Bella telah menggelapkan dana operasional pemasaran sebesar 1,5 miliar rupiah dalam 6 bulan terakhir. Mereka menggunakan vendor fiktif untuk acara-acara kantor. Semua bukti transfer dan tanda tangan palsu sudah kami amankan. Aku tersenyum tipis. Bagus. Simpan itu untuk hidangan penutup. Setengah jam kemudian, gerbang tinggi berwarna hitam dengan ukiran emas terbuka otomatis. Mobil memasuki halaman luas yang dikelilingi taman tropis yang terawat. Di ujung jalan masuk, berdiri sebuah Menschaffen bergaya kolonial modern yang megah. Lampu-lampu kristal di teras menyala terang, seolah menyambut kepulangan pemiliknya. Selamat pulang, Nona Aira, ucap kepala pelayan, Pak Ujang, dengan suara bergetar. Aku pulang, Pak Ujang. Siapkan air panas. Aku ingin mandi. Aku ingin melunturkan bau kemiskinan ini dari tubuhku. Malam itu, aku mandi selama 1 jam. Berendam dalam bathtub marmer dengan air hangat yang ditetesi minyak esensial mawar, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Tepat pukul 3 pagi, saat aku baru saja memejamkan mata, rasanya seperti ada yang meremas rahimku dengan tangan besi. Ah, aku mengerang, mencengkeram spray. Ini bukan kontrakan palsu. Ini kontraksi asli. Bayiku ingin keluar. Dia tahu ibunya sudah aman. Dia tahu dia tidak akan lahir di bidan kampung dengan peralatan seadanya, tapi di istana yang layak untuknya. Dokter, teriakan pelayan menggema di lorong Menschaffen. Dalam hitungan menit, kamarku berubah menjadi ruang bersalin VVIP. Dokter kandungan terbaik di Jakarta, Dokter Susan, yang sudah disiagakan Pak Burhan, langsung mengambil alih. 3 perawat membantunya dengan cekatan. Tenang, Nona Aira. Tarik napas. Pembukaan sudah lengkap. Bayinya sudah siap, Dokter Susan memberi instruksi dengan tenang dan profesional. Tidak ada Raka yang menggenggam tanganku. Tidak ada suami yang mengelap keringatku. Tapi aku tidak merasa sepi. Justru aku merasa kuat. Aku tidak butuh pria lemah seperti dia untuk melahirkan singa kecil ini. 1 kali lagi, Nona. Dengan sisa tenaga terakhir, diiringi teriakan panjang yang melepaskan semua rasa sakit fisik dan batin selama ini, aku mengejan. Suara tangisan bayi yang nyaring memecah keheningan subuh di Menteng. Tangisan yang kuat, mendominasi, dan penuh kehidupan. Selamat, Nona. Laki-laki. Tampan sekali, mirip kakek Wijaya. Dokter Susan mengangkat bayi merah itu. Air mataku tumpah deras. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemenangan. Aku mengulurkan tangan, menerima bayi mungil yang masih berlumuran darah itu ke dalam pelukanku. Kulitnya hangat. Jari-jari mungilnya langsung menggenggam telunjukku erat. Halo, sayang? Bisikku, mencium keningnya yang masih basah. Selamat datang di dunia nyata. Maafkan Mama sempat membawamu ke tempat kumuh itu. Mulai hari ini, Mama janji, tidak akan ada nyamuk yang boleh menggigitmu, tidak akan ada orang yang boleh menghinamu. Aku menatap wajahnya. Hidungnya mancung, matanya, meski masih terpejam, memiliki garis yang tegas. Namamu Arka. Arka Wijaya. Kau adalah matahari. Kau akan bersinar terang, membakar siapa saja yang berani menyakiti kita. Pagi harinya, berita kelahiranku ditutup rapat. Tidak ada media yang tahu. Bagi dunia luar, pewaris Wijaya Group masih berada di luar negeri. Aku duduk di ranjang, bersandar pada tumpukan bantal bulu angsa. Arka tidur pulas di boks bayi berlapis emas di sampingku. Meski tubuhku masih lemas pasca melahirkan, otakku bekerja sangat cepat.
Pak Burhan masuk membawa tablet dan beberapa berkas. Nona, apakah Nona ingin beristirahat dulu? Kita bisa tunda urusan? Tidak, potongku cepat. Musuh tidak istirahat, Pak. Mereka pasti sedang panik mencari istri Babu yang hilang, atau mungkin sedang tertawa bahagia mengira aku mati di selokan. Kita harus bergerak cepat. Aku mengambil tablet itu. Di layar, terpampang rekaman CCTV live dari rumah kontrakan Raka. Kamera tersembunyi yang dipasang tim keamanan Pak Burhan sebulan lalu. Terlihat Raka sedang mondar-mandir dengan wajah panik. Bella duduk di sofa dengan wajah kesal. Gimana ini, Kak? Si Aira kabur. Kalau dia lapor polisi gimana? Suara Bella terdengar dari speaker tablet. Alah, paling dia balik ke kampungnya. Dia kan nggak punya duit, nggak punya temen. Siapa yang mau nolongin dia? Polisi juga mana mau ngurusin orang miskin kayak dia? Jawab Raka meremehkan. Ya udah, bagus deh kalau dia minggat. Jadi kita bisa nikah tanpa gangguan. Lagian cincin kawinnya ditinggal tuh, lumayan bisa dijual buat nambahin catering, timpal Bu Lastri sambil memegang cincin emasku. Tanganku mengepal. Mereka benar-benar sampah. Mereka bahkan tidak mencari aku. Mereka hanya peduli pada cincin 2 gram itu. Pak Burhan, suaraku dingin. Jam berapa akad nikah siri mereka? Jam 9 pagi ini, Nona. Penghulunya sudah datang. Aku melirik jam dinding. Pukul 8. 1 jam lagi. Siapkan kado itu. Pastikan proyektor dan sound system yang kita kirim sudah terpasang di lokasi dengan dalih sumbangan dari bos Bella. Sudah terpasang, Nona. Operator kami mengendalikannya dari jarak jauh. Bagus. Dan pengacara? Tim lawyer dari firma Hadiningrat sudah siap meluncur ke lokasi tepat pukul 9.15. Mereka membawa surat gugatan cerai, surat pembatalan sewa rumah, karena rumah itu aset perusahaan yang Nona sewa lewat perantara, dan surat tagihan ganti rugi kerusakan properti. Aku mengangguk puas. Rencana ini sempurna. Satu lagi, Pak, aku menatap Pak Burhan tajam. Pastikan mobil box perusahaan datang ke sana tepat setelah akad nikah selesai. Untuk apa, Nona? Untuk mengangkut barang-barang mereka. Aku tidak mau mereka punya waktu untuk berkemas dengan tenang. Usir mereka seperti tikus got. Biarkan tetangga menonton. Biarkan mereka merasakan malu yang selama ini mereka timpakan padaku. Pak Burhan tersenyum, senyum yang jarang ia tunjukkan. Senyum seorang jenderal yang siap mengeksekusi perintah rajanya. Siap, Nona. Akan saya laksanakan dengan presisi tinggi. Setelah Pak Burhan keluar, aku kembali menatap layar tablet. Menatap wajah Raka yang sedang tertawa-tawa memakai jas yang kemarin kusetrika dengan air mata. Nikmatilah tawamu yang terakhir, Mas, bisikku pada layar. Karena setelah jam 9 nanti, kau akan lupa caranya tersenyum. Aku menoleh pada Arka. Bayiku menggeliat pelan. Hari ini, satu babak kehidupan Aira si Upik Abu telah berakhir. Hari ini, Aira sang ratu telah lahir kembali bersama putranya. Dan ratu ini tidak pemaaf. Ratu ini haus akan keadilan jam 9 pagi. Matahari bersinar terik, seolah ingin menyoroti setiap kepalsuan yang akan terjadi di rumah nomor 13 itu. Rumah kontrakan yang biasanya suram kini dihias meriah. Janur kuning melengkung di pagar yang catnya mengelupas. Tenda biru perak terpasang di halaman sempit, menutupi selokan yang bau. Musik dangdut koplo berdentum dari sound system sewaan, memekakkan telinga tetangga, namun tak ada yang berani protes karena Bu Lastri sudah berkeliling pamer kalau menantunya yang baru adalah orang kaya raya, yang akan membagikan souvenir emas, kebohongan lain yang diciptakan Bella. Raka duduk di kursi pelaminan sederhana, mengenakan jas hitam yang kemarin kusetrika dengan air mata. Dia tampak gagah, tapi matanya gelisah. Dia terus menengok ke arah jalan, mungkin takut aku tiba-tiba muncul mengacaukan acara, atau mungkin takut polisi datang karena laporan orang hilang. Di sampingnya, Bella duduk bak ratu sehari. Kebaya putih ketat membalut tubuhnya, makeup tebal menutupi pori-pori wajahnya, dan senyum kemenangannya merekah lebar. Di lehernya melingkar kalung emas, yang kubeli dengan uang Raka, dan di jarinya tersemat cincin kawin barunya. Bukan cincin berlian seperti yang dia impikan,
tapi cincin emas 2 gram milikku yang dia curi. Cantik sekali mantu ibu, puji Bu Lastri yang duduk di belakang mereka, mengipas-ngipas wajahnya dengan kipas cendana palsu. Ini baru pasangan serasi. Sama-sama bening, sama-sama berkelas. Penghulu, seorang pria tua bijak dari kawah setempat, berdehem pelan. Bisa kita mulai akadnya? Saksi sudah lengkap? Lengkap, Pak. Langsung saja, keburu siang panas, seru Raka tidak sabar. Penghulu mengangguk, membuka berkas. Saudara Raka, silakan jabat tangan wali hakim. Tepat saat tangan Raka menjabat tangan wali, sebuah truk box besar berwarna hitam metalik dengan logo Wijaya Logistics berhenti mendadak di depan tenda, menghalangi jalan dan mematikan sinar matahari yang masuk. Suara rem anginnya mendesis keras, membungkam musik dangdut seketika. Semua tamu, yang mayoritas tetangga penasaran dan beberapa teman kantor Raka, menoleh kaget. Siapa itu? Kurang ajar banget parkir sembarangan, teriak Bella, merusak citra anggunnya. 2 orang pria berseragam kurir resmi turun dari truk. Mereka membawa sebuah kotak besar yang dibungkus pita merah raksasa. Salah satu kurir membawa stand mic dan proyektor portabel canggih. Permisi. Paket kilat khusus untuk mempelai pria dan wanita, teriak kurir itu dengan suara lantang. Raka berdiri, bingung. Paket? Dari siapa? Dari pengagum rahasia, yang sangat mencintai keadilan, jawab kurir itu sambil tersenyum misterius. Katanya ini kado pernikahan yang wajib dibuka sekarang juga sebelum akad sah. Amanat pengirim, Mas. Bella matanya berbinar. Pasti dari papiku. Atau dari relasi bisnisku. Buka, Mas. Siapa tahu isinya kunci mobil baru atau sertifikat rumah. Keserakahan membuat mereka buta. Raka dengan semangat merobek bungkus kado itu. Isinya bukan kunci mobil, melainkan sebuah layar proyektor otomatis yang langsung membentang naik. Proyektor menyala, menembakkan cahaya terang ke layar putih itu. Apaan ini? Layar tancap, cemo Bu Lastri. Tiba-tiba, speaker aktif yang dibawa kurir menyala. Suara statik terdengar, lalu, play. Video dimulai. Layar menampilkan rekaman CCTV berkualitas HD. Lokasinya jelas, kantor Wijaya Group, ruang divisi pemasaran. Tanggalnya baru minggu lalu. Terlihat Bella sedang duduk di pangkuan manajer keuangan, bukan Raka, sambil menandatangani tumpukan kwitansi kosong. Sayang, ini dana catering fiktif 50 juta cairinnya. Buat bayar DP gedung nikahku sama si Raka bego itu, suara Bella terdengar jernih dan renyah. Manajer itu tertawa. Beres, cantik. Asal jatahku aman. Si Raka tahu nggak kamu korupsi duit kantor buat modal nikah? Ya enggak lah. Dia MAH taunya aku anak orang kaya. Dia MAH boneka doang, bisa diatur. Geger. Tamu undangan mulai kasakusuk. Wajah Raka memerah padam, menatap layar dengan mulut menganga. Bella pucat pasi, tangannya gemetar memegang kebaya. Tapi video belum selesai. Layar berganti. Kali ini rekaman candid dari kamera tersembunyi di ruang tamu kontrakan. Tampak Raka sedang mencekik leherku, memaksaku minum obat. Minum? Aira, anak ini harus mati. Kalau anak ini lahir, Bella batal nikah sama aku. Kita bakal miskin selamanya. Lalu suara Bu Lastri, jangan sok suci kamu. Matikan saja janin itu. Lalu rekaman suara saat Bella memintaku memijat kakinya. Pijitin dong. Istri pertamanya Mas Raka kan emang cocoknya jadi babu. Hening. Sangat hening. Bahkan lalat terbang pun mungkin akan terdengar. Penghulu menutup berkasnya dengan keras. Astagfirullah. Gumamnya, menatap Raka dengan pandangan jijik. Ini rekayasa. Ini deepfake. Zaman sekarang kan canggih. Teriak Bella histeris, mencoba menyelamatkan diri. Dia lari ke arah proyektor, mencoba membantingnya. Namun, sebelum tangannya menyentuh proyektor, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di belakang truk box. 3 orang pria berjas rapi turun. Salah satunya membawa koper dokumen. Selamat pagi, sapa pria terdepan dengan wibawa yang mengintimidasi. Saya Hadi, kuasa hukum dari Nyonya Aira Wijaya. Nama itu, Wijaya. Raka tersentak. Wijaya?
Pengacara itu tidak menggubris. Dia menyerahkan 2 amplop tebal. 1 berwarna coklat, 1 berwarna merah. Amplop coklat ini adalah gugatan cerai talak 3 dari klien saya. Sidang pertama minggu depan. Jangan coba-coba mangkir. Raka menerima amplop itu dengan tangan gemetar hebat. Dan amplop merah ini? Pengacara itu tersenyum sinis. Adalah somasi dan perintah pengosongan. Pengosongan? Maksudnya apa? Bu Lastri maju, melotot. Ini rumah anak saya. Raka yang bayar sewanya. Koreksi, Ibu, potong Pak Hadi tenang. Rumah ini adalah aset properti milik PT Wijaya Land. Dan pemilik tunggal Wijaya Land adalah Nyonya Aira. Selama ini, uang sewa yang saudara Raka bayarkan lewat perantara sebenarnya masuk kembali ke rekening tabungan Nyonya Aira untuk biaya persalinan. Jadi secara teknis, kalian menumpang gratis di rumah istri yang kalian siksa. Enggak mungkin. Raka ambruk ke kursi, kakinya lemas. Aira itu miskin. Dia cuma yatim piatu. Dia pewaris tunggal kekayaan Wijaya Kusuma, Tuan Raka. Dia menyamar untuk mencari cinta sejati. Sayangnya, dia menemukan sampah. Pak Hadi menjetikkan jari. 6 orang pria berbadan tegap berseragam security turun dari truk box. Klien saya memberikan waktu 30 menit untuk kalian mengemasi barang-barang pribadi. Setelah itu, rumah ini akan digembok. Semua aset di dalamnya yang dibeli menggunakan uang istri saya, termasuk TV, kulkas, dan sofa ini, akan disita sebagai barang bukti. Nggak bisa gitu dong. Saya lapor polisi, jerit Bella. Silakan lapor, tantang Pak Hadi. Kami punya bukti penggelapan dana 1,5 miliar yang baru saja ditonton semua orang. Bella langsung kicat. Tamu undangan mulai bubar sambil mencibir. Duh, kirain orang kaya beneran, taunya maling. Kasihan ya si Aira, ternyata dia bosnya malah disiksa. Malu-maluin kampung aja. Penghulu berdiri, merapikan pecinya. Mas Raka, saya tidak bisa menikahkan orang dalam kondisi sengketa hukum dan moral seperti ini. Lagi pula, wali nikah Mbak Bella juga ternyata palsu kan? Itu tukang ojek di depan gang yang dibayar, saya baru sadar. Penghulu pergi. Tunggu Pak. Pak Penghulu. Raka mengejar, tapi dihalangi security. Dalam 30 menit yang kacau balau, mereka diusir. Raka, Bella, dan Bu Lastri berdiri di pinggir jalan raya dengan koper-koper mereka. Kebaya Bella kotor terkena debu. Jas Raka kusut. Makeup Bu Lastri luntur oleh air mata dan keringat. Tenda dibongkar paksa. Janur kuning dicabut dan dilempar ke tempat sampah, tempat yang seharusnya bagi hubungan mereka. Kita mau kemana sekarang, Kak? Tanya Bu Lastri sambil menangis. Ibu malu. Ibu malu sama tetangga? Raka menatap Bella dengan nyalang. Ini gara-gara kamu. Katanya kamu kaya. Katanya kamu punya rumah. Mana? Kok nyalahin aku? Bella balik membentak, watak aslinya keluar. Kamu tuh yang bego. Istri sendiri ternyata konglomerat nggak tahu. Kalau kamu pinter dikit ngerawat Aira, kita udah kaya raya sekarang. Mereka bertengkar hebat di pinggir jalan, menjadi tontonan orang lewat. Namun, karena rasa malu untuk pulang ke kampung halaman masing-masing, dan karena Bella sudah tidak punya tempat tinggal, kos lamanya sudah nunggak, mereka terpaksa mengambil keputusan pahit. Mereka tetap menikah, siri hari itu juga, dinikahkan oleh ustaz jalanan dengan mahar uang receh Rp50.000. Lalu, dengan sisa uang di dompet, mereka menyewa petakan kamar sempit di daerah kumuh bantaran kali. Kamar itu bau, lembab, dan hanya berukuran 3x3 meter. Tanpa AC, tanpa kasur empuk. Malam pertamanya, Raka tidak menyentuh Bella. Dia duduk di pojok kamar, memeluk lutut, menatap atap seng yang bocor. Bayangan Aira, Aira yang lembut, Aira yang sabar, Aira yang ternyata ratu yang menyamar, menghantuinya. Aku membuang berlian, bisik Raka dalam gelap. Demi memungut beling yang melukaiku. Di kejauhan, di sebuah mensyah mewah, aku menonton adegan pertengkaran mereka di pinggir jalan tadi lewat rekaman yang dikirim Pak Hadi. Aku menyesap teh chamomile hangat. Arka tertidur pulas di pangkuanku.
Satu pion sudah jatuh, nak, bisikku. Tapi permainan belum selesai. Kita baru saja mulai bersenang-senang. 2 bulan telah berlalu sejak pernikahan siri yang memalukan itu. Kehidupan di kontrakan petak 3x3 meter di bantaran Kali Ciliwung benar-benar menguji batas kewarasan Raka, Bella, dan Bu Lastri. Tidak ada lagi AC dingin. Tidak ada lagi kasur empuk. Yang ada hanya kasur busa tipis yang sudah kempes di tengah, berbagi ruang dengan kompor minyak tanah dan tumpukan kardus baju. Setiap kali hujan turun, atap seng di atas kepala mereka bocor, meneteskan air keruh tepat di wajah mereka saat tidur. Bau sampah dari kali yang meluap seringkali membuat mereka mual di pagi hari. Raka, bangun. Air masuk. Bu Lastri berteriak panik subuh itu. Raka terbangun dengan kaget, kakinya sudah terendam air setinggi mata kaki. Banjir kiriman lagi. Ya kan? Keluh Raka sambil mengucek mata. Dia melihat Bella yang masih tidur meringkuk di atas tumpukan koper agar tidak basah, mendengkur keras dengan mulut terbuka. Pemandangan, wanita berkelas, yang dulu dipujanya kini hilang tak berbekas. Bella tak lebih dari wanita malas yang jorok. Kamu tuh gimana sih jadi kepala keluarga? Cari kontrakan yang bener dong, omel Bu Lastri sambil menyerok air dengan gayung pecah. Ibu diam deh. Duit dari mana? Bentak Raka frustrasi. Gajiku dipotong kantor 70% buat bayar ganti rugi kerusakan mobil dinas yang dikarang-karang itu. Ya minta istrimu itu. Katanya dia kerja di perusahaan gede. Raka menatap Bella dengan jijik. Dia cuma jadi kuli panggul sekarang. Di kantor pusat Wijaya Group, nasib Bella jauh lebih buruk. Dia tidak dipecat. Itu adalah instruksi khususku. Memecatnya terlalu mudah. Aku ingin dia merasakan neraka dunia. Bella dipindahkan dari lantai 20 yang sejuk dan mewah ke basement 3, gudang arsip lama. Ruangan itu tidak memiliki jendela, ventilasinya buruk, dan penuh debu. Tidak ada sinyal HP. Teman kerjanya hanyalah tumpukan kertas tahun 90-an dan kecoa. Bella, kamu ngapain ngelamun? Itu arsip tahun 2005 harus selesai disortir hari ini. Kalau nggak selesai, nggak usah pulang, bentak Pak Darmo, kepala gudang yang galak, dan sudah kuberi bonus untuk mengawasi Bella. Tapi Pak, debunya bikin asma saya kambuh. Bella terbatuk-batuk, wajahnya kusam penuh debu, maskaranya luntur. Bodoh amat. Kamu itu masih untung nggak dipenjara karena kasus penggelapan dana. Perusahaan masih baik kasih kamu kerjaan buat nyicil utang. Cepatan kerja. Bella menangis dalam hati. Gajinya yang dulu 10 juta, kini dipotong habis-habisan untuk membayar utang 1,5 miliar yang entah kapan lunasnya. Sisa take-home pay-nya hanya cukup untuk ongkos angkot dan makan nasi warteg sekali sehari. Tas-tas branded KW-nya sudah dijual di pasar loak demi beli beras. Tiba-tiba, pintu gudang terbuka. Seorang kurir catering mewah masuk membawa boks besar yang harum semerbak. Permisi, kiriman makan siang spesial dari manajemen pusat untuk divisi gudang, kata kurir itu. Mata Bella berbinar. Perutnya keroncongan. Dia membayangkan ayam bakar, rendang, atau sate. Pak Darmo membuka boks itu. Isinya memang makanan mewah, steak wagyu dan salmon en croûte. Aromanya memenuhi ruangan pengap itu, membuat air liur menetes. Tapi ada memo di atasnya, untuk tim gudang, kecuali Bella Anastasia. Dia sedang diet pelunasan hutang. Wah, enak nih, seru Pak Darmo sengaja makan dengan lahap di depan Bella. Maaf ya Bel, perintah atasan. Kamu nggak boleh minta. Bella menelan ludah pahit. Dia hanya bisa mencium aroma daging panggang itu sambil memakan roti sobek kadaluarsa yang dibawanya dari rumah. Siapa sih, atasan, yang dendam banget sama gue? Batin Bella menjerit. Raka pulang kerja dengan wajah lebam. Motor bututnya, motor cicilan baru setelah motor sportnya ditarik leasing, mogok di jalan, dan dia dipalak preman. Sampai di rumah, dia melihat Bu Lastri terbaring menggigil di atas kasur tipis. Ibu kenapa? Raka panik. Badan ibu panas, sesak napas? Rintih Bu Lastri. Raka segera membawa ibunya ke klinik 24 jam terdekat. Tapi saat di meja administrasi, resepsionis menolak. Maaf Pak,
BPJS Ibu Lastri sudah nonaktif karena tunggakan iuran 2 tahun. Bapak harus bayar tunai. Biaya dokter dan obat 500.000. 500.000? Raka memucat. Di dompetnya tinggal uang 50.000. Mbak, tolonglah, nanti saya bayar gajian. Nggak bisa, Pak. Ini klinik swasta. Kalau nggak ada uang, silakan ke puskesmas besok pagi. Raka menyeret kakinya keluar klinik, memapah ibunya yang lemah. Hujan turun lagi. Air mata Raka bercampur dengan air hujan. Dulu Aira selalu memastikan BPJS sekeluarga aktif. Aira selalu punya tabungan darurat untuk hal-hal seperti ini. Aira yang selalu menyiapkan bubur dan obat saat Bu Lastri sakit, meski Bu Lastri selalu menghinanya. Desis Raka penuh penyesalan. Kamu di mana, Ra? Aku butuh kamu. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah melintas pelan di depan mereka. Kaca jendela belakang terbuka sedikit. Raka melihat siluet seorang wanita cantik yang sedang menggendong bayi. Wanita itu menatapnya sekilas, tatapan dingin yang menusuk tulang, lalu kaca tertutup dan mobil berlalu, mencipratkan air genangan ke wajah Raka. Aira? Raka berteriak, mencoba mengejar mobil itu. Aira, itu kamu kan? Tapi mobil itu terlalu cepat. Raka jatuh tersungkur di aspal basah. Itu pasti Aira, dia beneran kaya. Raka memukul-mukul aspal. Di kontrakan, Bella sedang bertengkar hebat dengan rentenir yang datang menagih utang pinjolnya. Bayar wow. Cantik-cantik maling, teriak si penagih utang sambil menggebrak pintu seng. Belum ada duit, Bang. Gajian minggu depan. Bella memohon sambil bersembunyi di pojok. Bohong mulu. Nih, HP lo gue sita. Rentenir itu merampas satu-satunya smartphone Bella, yang layarnya sudah retak, sebagai jaminan. Setelah rentenir pergi, Bella menangis histeris. Tanpa HP, dia merasa buta. Dia tidak bisa pamer di sosmed, meski pakai akun palsu, tidak bisa menghubungi Raka. Malam itu, saat Raka pulang membawa obat warung murah untuk ibunya, dia mendapati Bella sedang mengemasi koper. Mau kemana kamu? Tanya Raka dingin. Gue mau pergi. Gue nggak kuat hidup miskin kayak gini. Gue mau cari om-om senang aja, teriak Bella. Oh, silakan, Raka tidak menahan. Pergi sana. Tapi ingat, nama lo udah di blacklist di semua liasing dan ban. Lo juga buronan kantor. Lo mau lari kemana? Bella terdiam. Dia sadar dia terjebak. Dia tidak punya uang untuk kabur. Dia tidak punya teman. Teman-teman sosialitanya sudah memblokir nomornya sejak tahu dia miskin. Bella merosot ke lantai, menangis meraung-raung. Kenapa hidup gue jadi begini? Ini semua gara-gara si Aira sialan itu. Bukan, potong Raka tajam. Ini gara-gara kita. Kita yang serakah. Kita yang buta. Di tengah keputusasaan itu, secari kertas undangan terselip di bawah pintu kontrakan mereka. Undangan mewah berwarna emas. Undangan pesta tahunan Wijaya Group Gala Dinner Awarding Night Grand Prize. 1 unit rumah mewah di kawasan elit kepada YTH. Seluruh karyawan wajib hadir. Mata Bella dan Raka bertemu. Harapan bodoh kembali menyala di mata mereka. Rumah mewah? Gumam Bella. Kalau kita dapat rumah itu hidup kita selamat. Tapi kita nggak punya baju bagus, Bel, kata Raka pesimis. Kita sewa. Atau kita curi. Pokoknya kita harus datang. Siapa tahu pemilik baru perusahaan kasihan sama kita. Bella mulai menyusun rencana gila lagi. Mereka tidak sadar, undangan itu adalah tiket menuju panggung eksekusi terakhir di Manshaft mewahnya. Aku tersenyum melihat laporan CCTV yang menunjukkan mereka memungut undangan itu dengan tangan gemetar. Sabtu malam, langit Jakarta cerah berbintang, seolah ikut menyambut pesta akbar yang akan mengguncang dunia korporat. Di sebuah tempat penyewaan baju bekas di pinggiran Pasar Senen yang pengap, Bella sedang mengaduk-aduk tumpukan gaun pesta. Bau kapur barus dan keringat lama menyeruak, membuatnya mual. Sialan, masa nggak ada yang branded sih? Gerutunya sambil melempar gaun berpayet norak ke lantai. Pelan-pelan, Bel. Nanti yang punya marah, bisik Raka cemas. Dia sendiri sedang mencoba jas kedodoran yang kancingnya copot satu. Ini gimana?
Bagus enggak? Bella menoleh, menatap suaminya dengan tatapan meremehkan. Raka terlihat seperti badut sirkus yang salah kostum. Jas itu terlalu besar di bahu tapi sempit di perut, warnanya hitam pudar keabuan. Jelek, kampungan. Tapi ya udahlah, kita nggak punya duit buat sewa di butik. Yang penting kelihatan rapi dari jauh. Putus Bella ketus. Akhirnya, Bella memilih sebuah gaun merah marun tiruan Vera Wang yang jahitannya kasar dan sedikit robek di bagian ketiak, yang dia akali dengan menjepitnya pakai peniti. Dia memoles wajahnya dengan sisa-sisa makeup mahalnya yang sudah hampir habis, berusaha menutupi lingkaran hitam di matanya akibat kurang tidur dan stres. Ingat, Kak, pesan Bella saat mereka menunggu taksi online di depan gang. Nanti di sana jangan norak. Jangan makan kayak orang kelaparan. Kita harus terlihat elegan. Kita harus cari Big Boss. Kalau perlu, kita ngemis kerjaan atau pinjaman lunak. Pasang muka memelas tapi berkelas. Mereka tidak tahu, taksi online yang mereka tumpangi menuju Hotel Bintang 5 itu juga sudah dipesan khusus oleh timku. Grand Ballroom Hotel Kempinski. Raka dan Bella turun dari taksi online butut mereka agak jauh dari lobi utama agar tidak ketahuan. Mereka berjalan kaki menuju pintu masuk, berusaha menegakkan kepala meski sepatu hak tinggi Bella, yang solnya sudah direm, membuatnya berjalan pincang. Undangan? Tanya resepsionis cantik di pintu masuk ballroom, menatap penampilan mereka dengan alis terangkat. Gaun Bella yang kusut dan jas Raka yang bau apek jelas tidak sesuai dengan dress code, black tie, yang elegan. Ini, kami karyawan Wijaya Group. Bella menyodorkan undangan emas itu dengan angkuh. Resepsionis itu memindai barcode di undangan. Ada bunyi bip panjang. Silakan masuk. Meja Anda di zona D. Paling belakang, dekat pintu dapur. Apa? Dekat dapur? Bella protes. Saya ini head of marketing. Masa di belakang? Maaf, Bu. Itu sesuai data sistem. Resepsionis itu tersenyum tipis, senyum yang menyiratkan, tahu diri dong. Dengan menggerutu, mereka masuk. Mata mereka terbelalak melihat kemegahan di dalam. Meja-meja bundar dihias dengan bunga mawar asli yang didatangkan dari Belanda. Piring-piring makan berlapis emas. Dan di panggung utama, sebuah orkestra sedang memainkan musik klasik yang menenangkan. Para tamu lain, para direktur, manajer senior, dan mitra bisnis, memegang gelas champagne, tertawarnya membicarakan saham dan liburan ke Eropa. Raka dan Bella merasa seperti semut di tengah pesta gajah. Tidak ada yang menyapa mereka. Teman-teman kantor yang dulu menjilat Bella kini pura-pura tidak melihat atau berbisik-bisik sambil menutup mulut. Lihat tuh si Bella. Masih berani nongol muka temboknya, bisik seorang staf HRD. Iya, dengar-dengar dia tinggal di gubuk sekarang. Gayanya doang selangit. Bella mendengar itu. Wajahnya merah padam menahan malu. Dia menarik tangan Raka menuju meja prasmanan. Ayo makan. Gue lapar, desisnya. Mereka makan dengan lahap, menumpuk daging wagyu dan lobster di piring mereka hingga menggunung, melupakan aturan, jangan norak, yang tadi disepakati. Mereka makan seolah besok tidak ada hari lagi. Tepat pukul 8 malam, lampu ballroom meredup. Musik orkestra berhenti. Sorot lampu spotlight menyapu ruangan, lalu berhenti di tengah panggung. Seorang MC terkenal naik ke atas panggung. Selamat malam, para hadirin yang terhormat, sapa MC dengan suara bariton. Malam ini adalah malam yang bersejarah. Malam ini, kita akan menyambut era baru Wijaya Group. Tepuk tangan membahana. Raka dan Bella ikut tepuk tangan sambil mengunyah sisa daging di mulut mereka. Selama 3 tahun terakhir, perusahaan ini dipimpin dari balik layar. Banyak rumor beredar. Ada yang bilang pemiliknya sakit, ada yang bilang sedang di luar negeri. Tapi malam ini, semua teka-teki itu akan terjawab. Jantung Raka berdegup kencang. Siapa pemiliknya? Semoga bapak-bapak tua yang baik hati, doanya dalam hati. Sambutlah, pemilik tunggal dan CEO Wijaya Group, Ibu Aira Wijaya. Hening sejenak. Nama itu menggema di seluruh ruangan. Aira. Raka tersedak minumannya. Bella menjatuhkan garpunya. Denting garpu jatuh terdengar nyaring di keheningan meja mereka. Siapa? Aira? Raka menatap Bella dengan mata melotot.
Gue salah denger kan? Pasti nama pasaran, Kak. Aira kan banyak. Bella menyangkal panik. Nggak mungkin si Aira babu itu. Pintu utama ballroom yang megah terbuka perlahan. Asap dry ice mengepul dramatis. Lampu sorot fokus ke satu titik. Dari balik asap itu, muncullah sesosok wanita. Dia bukan mengenakan daster lusuh. Dia mengenakan gaun haute couture berwarna merah darah, blood red, yang menjuntai ke lantai, terbuat dari sutra terbaik yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Di bahunya, tersampir selendang bulu putih yang elegan. Rambut hitamnya disanggul modern dengan hiasan tiara berlian kecil. Lehernya dihiasi kalung berlian blue sapphire yang berkilauan menyilaukan mata, senada dengan anting-antingnya. Wajah itu dirias sempurna, menonjolkan kecantikan alami yang selama ini tertutup debu dan minyak dapur. Dia berjalan dengan dagu terangkat, langkahnya mantap dan penuh kuasa. Aura dominasinya begitu kuat hingga membuat udara di ruangan itu terasa berat. Di belakangnya, 6 pengawal berbadan tegap dengan ARPC berjalan sigap. Dan di sampingnya, Pak Burhan berjalan sambil membungkuk hormat. Wanita itu berjalan membelah kerumunan tamu yang otomatis menyingkir memberi jalan, seolah laut terbelah untuk Musa. Raka membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya tidak bisa berkedip. Dia kenal wajah itu. Dia kenal mata itu. Mata yang dulu menatapnya dengan cinta di perpustakaan. Mata yang dulu menangis saat dipaksa minum obat penggugur kandungan. Itu Aira. Istrinya. Wanita yang dia sebut pembawa sial. Enggak mungkin. Desis Bella, kakinya gemetar hebat hingga lututnya lemas. Dia berpegangan pada tepi meja agar tidak jatuh. Itu pasti hantu atau kembarannya. Tapi saat Aira berjalan melewati meja mereka, meski jaraknya cukup jauh, Aira menoleh sedikit. Hanya sedikit. Dia menatap Raka dan Bella tepat di mata. Dan dia tersenyum. Bukan senyum manis, tapi seringai dingin. Seringai malaikat pencabut nyawa yang baru saja menemukan targetnya. Selamat menikmati hidangannya, gumam Aira tanpa suara, tapi gerakan bibirnya terbaca jelas oleh Raka. Aira terus berjalan naik ke podium. Seluruh ruangan berdiri memberikan standing ovation. Tepuk tangan riuh rendah. Raka terduduk lemas di kursinya. Kakinya seperti jeli. Keringat dingin mengucur deras membasahi jas sewaannya. Kita tamat, Bel? Bisik Raka horor. Kita benar-benar tamat. Kita cari mati sama singa. Aira berdiri di podium, memegang mikrofon. Selamat malam semuanya. Suaranya lembut namun tegas, menggema lewat speaker kualitas terbaik. Terima kasih sudah hadir di pesta, bersih-bersih, saya malam ini. Kata bersih-bersih ditekankan dengan nada yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Malam ini saya ingin berbagi sedikit cerita. Semua orang menyimak dengan hikmat. Saya pernah hidup menyamar menjadi orang miskin. Mencari ketulusan. Namun yang saya dapatkan hanyalah pengkhianatan, fitnah, dan upaya pembunuhan terhadap putra saya. Gumam kaget terdengar dari para tamu. Dan pelakunya? Aira menunjuk lurus ke arah meja Raka dan Bella. Jari telunjuknya yang lentik dengan kuku bercat merah marun itu bagaikan pistol yang siap meletus. Ada di ruangan ini. Sorot lampu spotlight tiba-tiba bergerak cepat dan berhenti tepat di wajah Raka dan Bella yang pucat pasi. Raka. Bella, panggil Aira lewat mikrofon. Silakan maju ke depan. Panggung ini milik kalian juga malam ini. Bella mencoba lari menuju pintu keluar dapur. Tapi 2 pengawal sudah menghadang di sana dengan tangan bersedekap. Bella, yang nyalinya tadi sempat ciut, tiba-tiba dikuasai oleh histeria penolakan, denial, yang akut. Otaknya tidak bisa memproses bahwa wanita yang berdiri dengan anggun di atas sana, bermandikan cahaya dan berlian, adalah Aira yang sama dengan wanita kumuh yang pernah disuruhnya memijat kaki. Lepaskan! Jangan pegang-pegang! Bella meronta, melepaskan diri dari cengkeraman pengawal saat mereka tiba di anak tangga panggung. Dengan napas memburu dan wajah merah padam karena campuran rasa malu dan amarah, Bella berlari naik ke atas panggung, merebut mikrofon dari tiang penyangga yang kosong. Kalian semua ditipu, teriak Bella, suaranya melengking pecah di speaker, membuat para tamu menutup telinga. Wanita ini penipu.
Dia bukan Aira Wijaya. Dia cuma pembantu yang wajahnya mirip. Dia istri mandul yang dibuang suamiku. Suasana ballroom menjadi riuh. Bisik-bisik kebingungan terdengar. Bella menunjuk wajah Aira dengan jari gemetar. Heh, maling. Ngaku lo. Lo pasti sewa gedung ini pakai duit hasil ngerampok kan? Atau lo jadi simpenan om-om? Nggak mungkin lo yang kumuh itu jadi pemilik perusahaan ini. Sadar diri, Aira tidak bergeming. Dia berdiri tenang, seperti patung dewi yang melihat semut mengamuk. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya yang merah. Sudah bicaranya? Tanya Aira santai. Suaranya terdengar jernih dan berwibawa lewat mikrofon genggamnya, kontras dengan teriakan histeris Bella. Belum? Bella makin menjadi-jadi. Dia mencoba maju untuk menyerang Aira, tangannya terangkat siap menjambak. Gue bakal buka topeng lo. Biar semua orang tahu lo cuma sampah. Namun, sebelum Bella bisa menyentuh sehelai benang pun dari gaun Aira, seorang pengawal dengan sigap menahan tangannya dan memuntirnya ke belakang punggung. Ah, sakit. Lepasin, pekit Bella. Jangan sakiti dia, perintah Aira lembut pada pengawal itu. Biarkan dia berdiri. Aku ingin dia melihatku dengan jelas. Pengawal itu melepaskan Bella, namun tetap berdiri waspada di belakangnya. Bella terengah-engah, memegangi pergelangan tangannya yang sakit. Aira melangkah maju perlahan. Suara heelsnya yang beradu dengan lantai panggung terdengar tak, seirama dengan detak jantung Raka yang berdiri mematung di sudut panggung, terlalu takut untuk bergerak. Bella Anastasia, ucap Aira. Kau bilang aku penipu? Kau bilang aku pembantu? Aira menatap sepatu hak tingginya, sepatu Christian Louboutin bertahtakan kristal Swarovski asli. Lalu dia menatap sepatu Bella, sepatu sewaan yang haknya sudah miring. Kebetulan sekali, lanjut Aira. Sepatuku sepertinya kotor. Ada sedikit debu yang menempel saat aku berjalan melewati mejamu tadi. Debu kemiskinan dan kesombongan yang kau bawa. Aira mengangkat sedikit gaunnya, memperlihatkan ujung sepatunya yang berkilau. Bersihkan, perintah Aira. Nada suaranya rendah, namun memiliki kekuatan absolut. Bella melotot. Apa? Lo gila? Gue head of marketing. Gue istri sah Raka. Lo pikir gue babu lo? Oh, ralat, Aira tersenyum miring. Kau adalah mantan head of marketing yang menggelapkan dana 1,5 miliar. Dan Raka, dia hanyalah mantan suami yang membuang berlian demi memungut batu kali. Aira mentondongkan tubuhnya. Kau punya dua pilihan, Bella. Pertama, kau bersihkan sepatuku sekarang di depan semua orang, dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak memenjarakanmu seumur hidup. Atau kedua, kau diseret keluar oleh polisi yang sudah menunggu di pintu belakang. Mata Bella membelalak. Dia menoleh ke pintu belakang. Benar saja, beberapa orang berseragam polisi sudah berdiri siaga. Nyali Bella runtuh seketika. Rasa takut akan penjara mengalahkan gengsinya yang sudah hancur. Bella tergagap. Air matanya mulai menetes, melunturkan maskara murahannya menjadi garis hitam jelek di pipi. Tunggu apa lagi? Desak Aira. Dulu kau sering menyuruhku memijat kakimu, bukan? Kau bilang itu tugas orang yang numpang hidup. Sekarang, kau yang numpang di pestaku. Lakukan tugasmu. Perlahan, sangat perlahan, Bella menekuk lututnya. Dia berlutut di hadapan Aira. Ratusan kamera ponsel dari para tamu langsung terarah pada momen itu. Lampu flash berkedip-kedip seperti kilat. Raka menutup matanya, tidak sanggup melihat pemandangan itu. Istri yang dibanggakannya, wanita yang dia kira akan mengangkat derajatnya, kini berlutut hina di kaki mantan istrinya yang dulu dia injak-injak. Dengan tangan gemetar, Bella mengambil ujung selendang kumalnya, lalu mulai mengelap sepatu Aira. Yang bersih, kata Aira dingin. Sampai mengkilap. Seperti kau menjilat atasanmu demi naik jabatan. Isak tangis Bella terdengar pilu, namun tak ada yang bersimpati. Semua orang di ruangan itu tahu hukum karma sedang bekerja. Bella menggosok sepatu itu, air matanya jatuh menetesi lantai panggung. Dia, Bella yang sombong, kini berada di titik terendah dalam hidupnya. Setelah beberapa saat, Bella mendongak, matanya merah bengkak. Susref was lo,
Aira? Aira menatapnya datar. Belum. Dengan gerakan yang tak terduga, Aira menarik kakinya sedikit ke belakang, lalu dengan satu hentakan kuat namun elegan. Bug! Ujung sepatu hak tinggi itu menghantam bahu Bella. Bella terjerembab ke belakang. Dia jatuh terlentang dengan posisi memalukan, kakinya terangkat ke udara, gaun sewaannya tersingkap. Seluruh ruangan menahan napas. Yupes, Maaf, ucap Aira tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia mengibaskan kakinya seolah baru saja menendang kotoran. Kakiku refleks bergerak kalau ada sampah di dekatnya. Aira kemudian berbalik, membelakangi Bella yang masih terkapar menangis. Dia menatap Raka yang sejak tadi diam seperti patung. Dan kau, Mas Raka, panggil Aira. Raka tersentak. Lututnya goyah, dan dia pun jatuh berlutut, bukan karena disuruh, tapi karena kakinya sudah tidak kuat menopang tubuhnya. Dia merangkak mendekati Aira, air mata buaya mulai keluar. Sayang? Raka mencoba meraih ujung gaun Aira. Maafin Mas, Mas Vilaf, Mas ditipu sama perempuan ular ini. Mas masih cinta sama kamu, Demi Allah. Aira mundur selangkah, menghindari sentuhan Raka. Tatapannya bukan lagi kemarahan, tapi rasa jijik yang mendalam. Cinta? Aira tertawa getir. Kau menyebut percobaan pembunuhan terhadap anakmu sendiri sebagai cinta? Kau menyebut perselingkuhan di depan mata istrimu yang hamil tua sebagai hilaf. Mari kita lihat seberapa besar cinta Mas Raka padaku dan anak kita. Layar yang tadinya menampilkan wajah mereka, kini berubah menjadi hitam. Lalu muncul tulisan besar berwarna merah darah. The truth. Dan video pamungkas itu pun diputar. Video yang akan menghancurkan sisa-sisa harga diri mereka hingga menjadi debu. Video di layar raksasa itu berputar, menayangkan dosa-dosa yang selama ini tersembunyi di balik dinding rumah kontrakan. Audio menyala, suara Raka terdengar jelas dan menggelegar di seluruh ballroom. Minum ini. Anak itu harus mati. Kalau anak itu lahir, Bella batal nikah sama aku. Kita bakal miskin selamanya. Visual beralih ke rekaman CCTV kantor. Bella terlihat sedang memasukkan tanda tangan direksi. Tenang aja, si Raka bego itu nggak bakal tahu gue pakai duit kantor buat beli tas. Dia MAH boneka gue. Gumam kaget dan cemoohan membahana di seluruh ruangan. Para tamu undangan menatap Raka dan Bella dengan pandangan jijik. Kolega bisnis yang dulu mungkin pernah menyapa Raka, kini membuang muka. Raka menatap layar itu dengan mata kosong. Hancur. Semuanya hancur. Citra, suami baik, yang dia bangun, hancur lebur. Bella, yang masih terkapar di lantai panggung setelah ditendang Aira, mencoba bangkit. Itu bohong. Itu editan. Aira jahat. Dia mau fitnah aku, teriaknya histeris, air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang sudah tak berbentuk. Aira memberi isyarat tangan. Video berhenti. Layar kembali menampilkan logo Wijaya Group yang megah. Tidak ada yang perlu difitnah, Bella, ucap Aira tenang melalui mikrofon. Bukti forensik digital tidak bisa bohong. Dan malam ini, saya mengumumkan keputusan manajemen tertinggi. Aira menatap tajam ke arah Bella, lalu beralih ke Raka. Bella Anastasia. Raka Aditya. Mulai detik ini, kalian dipecat secara tidak hormat dari Wijaya Group. Suara Aira bergema, tegas dan tanpa keraguan. Nama kalian akan saya masukkan ke dalam daftar hitam nasional, blacklist. Saya pastikan, tidak akan ada satupun perusahaan bonafide di negeri ini yang mau mempekerjakan maling dan pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Jangan, jerit Bella. Gue punya cicilan. Gue punya utang. Lo nggak bisa matahin rezeki orang. Kau yang mematahkan rezekimu sendiri saat kau memilih menjadi pencuri, balas Aira dingin. Aira kemudian mengangguk pada komisaris polisi yang duduk di barisan depan, tamu kehormatan malam itu. Bapak Komisaris, silakan. Bukti sudah lengkap. Atas perintah itu, 4 petugas polisi berseragam lengkap naik ke atas panggung. Mereka langsung meringkus Raka dan Bella. Saudari Bella, Anda kami tangkap atas tuduhan penggelapan dana perusahaan senilai 1,5 miliar rupiah dan penipuan, ucap petugas sambil memasangkan borgol besi yang dingin ke tangan Bella.
Saudara Raka, Anda kami tangkap atas tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, percobaan pembunuhan berencana terhadap janin, dan pembiaran tindak pidana korupsi. Bunyi klik borgol itu terdengar seperti musik terindah di telinga Aira. Enggak, aku enggak salah. Mas Raka yang nyuruh aku. Mas Raka otaknya. Bella mulai mengamuk, saling menyalahkan. Bohong Pak. Bella yang ngeracunin pikiran saya. Dia yang mas. Raka membela diri, menangis seperti anak kecil. Saat mereka hendak diseret turun panggung, Aira mengangkat tangannya. Tunggu sebentar. Polisi berhenti. Raka dan Bella menoleh, berharap ada pengampunan. Aira berjalan ke tepi panggung. Dari arah sayap kiri, seorang pengasuh berseragam putih bersih keluar membawa sesosok bayi mungil dalam gendongan sutra emas. Aira mengambil alih bayi itu, menggendongnya dengan penuh kasih sayang dan kebanggaan. Kalian ingin melihat masalah yang ingin kalian lenyapkan dulu? Tanya Aira. Aira menghadapkan wajah bayi itu ke arah Raka. Perkenalkan, ini Arka Wijaya. Bayi itu, Arka, menatap dunia dengan mata bulatnya yang jernih. Lihat dia, suara Aira bergetar menahan emosi. Dia tumbuh sehat, dia lucu, dia sempurna. Dia adalah anak yang kau sebut beban. Dia adalah anak yang kau paksa aku bunuh dengan racun. Bisik Raka, air matanya tumpah deras. Dia mencoba melangkah maju, ingin menyentuh tangan mungil itu. Anak papa? Berhenti, bentak Aira. Jangan pernah sebut dirimu papa, desis Aira tajam. Kau kehilangan hak itu saat kau menyodorkan pil racun itu ke mulutku. Kau bukan ayahnya. Kau hanyalah donor sperma yang tidak berguna. Malam ini saya umumkan. Arka Wijaya adalah pewaris tunggal seluruh aset Wijaya Group. Dia yang akan menjadi raja masa depan. Dan siapapun yang pernah mencoba menyakitinya. Aira melirik Raka dan Bella yang sudah layu. Akan berakhir menjadi debu di bawah kakinya. Maafkan Mas. Izinkan Mas gendong sekali saja. Aira. Raka meraung-raung saat diseret paksa oleh polisi. Gue nggak mau penjara. Tante Lastri tolong Bella. Bella menjerit histeris, kakinya menendang-nendang udara sampai sepatu haknya lepas satu. Mereka diseret keluar dari ballroom mewah itu. Aira menarik napas panjang, lalu tersenyum. Maaf atas gangguan kecil tadi, ucap Aira kembali ke mode profesionalnya sebagai CEO. Mari kita lanjutkan pestanya. Malam ini kita rayakan kebersihan perusahaan kita dari parasit. 5 tahun kemudian. Di sebuah penthouse mewah di pusat Jakarta, seorang bocah laki-laki berusia 5 tahun berlari kecil mengejar bola. Mama. Lihat Arka golin. Hidup Aira kini tenang. Dia dikenal sebagai pebisnis wanita tangan besi yang sangat protektif terhadap keluarganya. Bagaimana dengan mereka? Raka divonis 10 tahun penjara. Di dalam sana, dia menjadi bulan-bulanan narapidana lain karena kasusnya yang mencoba membunuh anak sendiri dianggap hina bahkan oleh penjahat sekalipun. Bella divonis 8 tahun. Kecantikannya pudar. Wajahnya rusak karena stres dan perkelahian di sel. Tidak ada lagi skincare, tidak ada lagi tas branded. Dan Bu Lastri, dia menjadi gelandangan. Setelah Raka dipenjara, dia diusir dari kontrakan kumuhnya karena tidak bisa bayar. Dia sering terlihat di perempatan lampu merah, meminta-minta dengan pakaian lusuh. Arka berlari ke pelukannya. Mama, kenapa senyum sendiri? Aira memeluk putranya erat. Karena Mama bahagia sayang. Karena kita bahagia sekarang.